baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Baik, sebelum mulai kita cek dulu koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Tes 1 2 3, tes tes tes. Aman aman aman. Aman aman. Tes tes tes. Tes tes tes. Aman nggak? Aman nggak? Tes tes. Tes. Oke, aman aman. Siap. Oke, aman ya. Siap siap. Oke, gambar aman gambar. Gambar aman gambar. Oke, aman ya? Siap. Oke, yuk kita mulai. Siap. Oke, yuk kita rekam dulu ya. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat-sehat? Sehat nggak nih? Sehat nggak nih guys? Sehat-sehat? Sehat ya? Oke. Gimana dompet? Dompet sehat? Dompet sehat nggak nih? Siap, siap. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, senang sekali bisa hadir di Zoom kali ini. Dan spesial malam ini kita akan bicara tentang hutang ya. Dan bagaimana cara mengelunasinya ya, dan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan solusinya ya. Nanti di kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ya, saya bersama Kang Dewa akan membantu teman-teman ya mendapatkan peluangnya, sehingga nanti teman-teman bisa ya membantu perekonomian keluarganya. Oke, baik, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Dari kota mana aja nih teman-teman? Boleh komen dari mana nih? Dari kota mana? Suara kecil bang. Oh siap siap. Ini gede gak? Gede gede gede. Bontang. Oh siap, Bontang. Indramayu, Bandung. Oh luar biasa. Saya lagi di Bandung nih guys. Baru landing ya, insya Allah apa bersama Kang Dewa nih. Nanti kita ke Makassar teman-teman. Nanti kalau ada yang di Makassar boleh merapat aja yang di Makassar. Mbak Desi di Tasik siap. Mbak Nurjana di Bekasi. Ada yang dari Jakarta, luar biasa ya. Suaranya kurang gede mas. Oh kurang gede ya. Tes 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 tes. Gede nggak? Gede nggak? Gede ya. Saya di sini gede ya. Tes tes tes. Saya coba deketin lagi. Oke, ini gede-gede suaranya. Oh, tempat saya gede. Oh iya, saya di sini gede ya suaranya. Jernih juga. Oh iya, ya. Oke, coba nanti tuh boleh ya. Baik, saya deketin lagi ya. Siap, siap. Oke, Kudus Jateng. Oh, ada dari Malaysia juga ya. Luar biasa ya. Ada 59.000 orang yang hadir malam ini. Luar biasa. Ramai banget ya. Oke, baik, saya mau tanya sebelum kita mulai, siapa di antara teman yang pengen dapat duit banyak malam ini? Nah, siapa yang di antara ketik saya yang pengen dapat duit banyak malam ini, yang pengen lunas ya, lunas hutang ya. Karena tema malam ini lunas hutang ya. Biasanya kalau lunas hutang yang peserta hadir ini yang punya utang nih. Gak apa-apa ya, saya dulu sama ya, sama ya. Oh, saya siap 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 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa dan teman-teman yang pengen dapat informasi dari Kang Dewa untuk teman-teman di tahun ini bebas utang ya. Mungkin teman bebas utang dan punya impian diwujudkan di tahun ini. Boleh ketik saya, siapa dan teman yang pengen bebas utang? Oh, banyak juga ya. Siap, siap. Siap, siap, siap. Oke, baik. Sebelum mulai kita kenalan, saya izin kenalan dulu, boleh nggak teman-teman? Saya izin kenalan dulu, boleh, boleh. Nanti saya cerita, saya juga sama teman-teman. Saya dulu punya utang, sama ya. Saya juga punya utang teman-teman ya. Cuma saya nggak cerita aja di luar sana teman-teman ya. Pokoknya apa senang-senang aja kelihatannya ya. Tapi sebenarnya saya punya utang teman-teman ya. Oke, saya cerita ya. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh saya cerita untuk sharing-sharing sebelum Kang Dewa ngisi. Boleh ya? Siap-siap. Oke, saya ini dulu ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Monitornya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan? Oke, kelihatan, kelihatan, teman-teman, kelihatan?
Oke, kelihatan ya? Siap. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Andropia. Saya seorang internet marketer dan pebisnis online, teman-teman. Dan saya sudah ngiklan sejak tahun 2011, teman-teman ya. Dan saya resign di PNS 2020. Jadi saya PNS, teman-teman. Ya, by the way saya PNS. Siapa yang di antara kerja? Boleh ketik saya yang masih kerja, teman-teman. Yang masih kerja. Ketik saya yang masih kerja. Ya dulu sama ya, saya sama seperti Anda kerja ya. Nah tapi sekarang saya udah nggak kerja lagi ya, saya keliling-keliling Indonesia ya bersama Kang Dewa ya untuk bantu teman-teman ya. Nah dulu teman-teman, saya punya impian waktu PNS ya, seperti biasa lah ya, punya impian ya, punya apa, seperti Anda punya impian. Dulu tahun 2011 saya punya impian umrohkan orang tua. Ini saya nggak apa-apa izin cerita dulu boleh? Mungkin 5 sampai 10 menit boleh teman-teman? Saya khawatir nggak boleh. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, jadi tahun 2011 sebenarnya saya diangkat PNS. Nah, ini penampakannya. Jadi saya tahun 2011 saya di PNS, saya di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Prabu Mulih. Prabu Mulih itu adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduknya 200.000, kawasan luas 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 wilayahnya itu 400 km persegi. Jadi rumah ke rumah itu masih hutan, teman-teman. Ya kalau sekarang udah maju ya. Nah 2011 saya pengen banget umrohkan orang tua, teman-teman. Saya punya impian. Mungkin teman-teman tahu PNS daerah gitu ya, gajinya berapa sih? Ya itu di bawah 2 juta, teman-teman. Saya masih ingat banget gaji pertama saya itu 1.600.000. Ya kalau untuk daerah cukup lah ya, tapi kalau untuk kota-kota besar itu nggak akan cukup ya. Nah lalu ya saya punya saya sering ini ya, karena Palembang Pramuli itu jaraknya 2 jam. Jadi saya belum punya rumah di Pramuli. Jadi saya di sama siap maghrib tuh sholat berjamaah, teman-teman. Jadi berjamaah sama papa mama. Lalu saya melihat lah, setiap hari saya liatin rambutnya yang dari hitam jadi putih ya, dan saya sedih banget. Saya pengen banget umrahkan orang tua, tapi saya nggak punya duit, tentu nggak punya budget ya, karena kan umroh kan butuh duit kan. Nah lalu saya berdoa lah sama Allah, ya Allah tunjukkan gimana caranya saya bisa umrohkan orang tua. Nah tiba-tiba teman-teman, mungkin Allah ngabulin tuh. Jadi 2011 ada program internet masuk desa. Itu saya ingat sekali, itu masih zamannya Pak SBY ya. Dulu internet masuk desa. Nah lalu saya dibukakan tuh pikiran sama Allah gitu ya. Berarti saya melihat, berarti 5 sampai 10 tahun nanti berarti internet, berarti semua orang, semua desa-desa semua sudah internet. Nah, kebukti sekarang semenjak dari 2011 sampai 2016, 15 tahun kemudian, teman-teman bisa lihat internet sudah jadi kebutuhan. Betul nggak teman-teman? Dimana orang sudah kalau beli makanan tuh udah pakai internet ya, pakai ojek. Ada juga yang kalau misalnya mau kemana-mana juga pakai internet ya. Bahkan semua internet itu udah jadi kebutuhan, teman-teman. Nah lalu saya belajar. Nah alhamdulillah teman-teman, 2014 saya menghasilkan. Nih ini ceritanya nih. 2014 saya menghasilkan besar banget ya, sampai 48.000. Alhamdulillah gede penghasilannya. Terus saya jualan terus tuh. Saya ngiklan, teman-teman. Jadi saya fokus, saya belajar digital marketing iklan ya. Saya nggak punya produknya tapi saya ngiklan. Nah saya di Prabu Muli, jadi saya bisa kemana-mana ya. Sampai kemarin kalau teman bisa lihat di story itu saya ngiklan di Pekanbaru ya, di Ponorogo, dimanapun di Indonesia. Nah lalu ngasilin ya, jualan produk fisik, produk digital, ngasilin semua ya, sampai wah pokoknya ngasilin semua ya. Sampai saya pernah tuh buat produk digital, 45 produk digital dijual 100.000, dan sampai penjualannya sampai 78.000. Kalau teman bisa lihat, boleh bantu kalikan 100.000 dikali 78.000 pembeli berapa, teman-teman? Jadi harga produknya 100.000, kemudian dikali 78.000 berapa? Berapa, boleh bantu kalikan? Berapa? 78.000 pembeli ya, orang yang duluan sana pakai internet, saya jual harganya 100.000, dibeli oleh 78.000 orang. Berapa, yuk boleh kalikan berapa rupiah penghasilannya? Berapa? Berapa, yuk berapa, boleh bantu yuk? Berapa? Iya,
780 juta yakin Mas Rusdi? Yakin? Bantu Dirjen Pajak. Nah, termasuk pajak juga, Mas. Dulu PNS juga saya di apa? Bukan pajak sih, saya dipanggil KPK waktu itu. Ya karena saya waktu satu saya PNS. Saya dapat 7 miliar, teman-teman. 7,8 miliar. Kalau teman kalikan 100 ribu 7,8 miliar. Mau nggak saya ajarin dapat 7,8 miliar tuh? Mau nggak tuh, teman? Saya ajarin mau? Boleh komen yang mau saya ajarin. Dapat 7,8 miliar itu. Nah, itu ya. Jadi 17 alhamdulillah tahun 2016 saya bisa umrohkan orang tua, teman-teman. Wah, itu saya ingat banget waktu setelah sholat maghrib ya. Lalu saya ngomong sama papa saya, "Pak, saya pengen umroh. Saya umrohkan papa mama." Wah, itu sampai 5 detik, 5 detik ya. Papa saya itu nggak ngomong, diem aja. Saya melihat ada matanya itu berkaca-kaca. Saya tahu beliau tuh pengen nangis ya teman, tapi kan di depan saya nggak jadi nangis gitu, karena ya orang tua gitu. Akhirnya dia meluk saya teman-teman. Saya tahu dia nangis, dan itu adalah momen yang bahagia untuk saya teman-teman. Bahagia banget saya umrohkan haji ya, lalu saya bisa beli rumah cash ya, beli kendaraan cash dan sebagainya sampai sekarang. Nah, lalu terus alhamdulillah teman-teman, naik grafik penghasilan, naik semuanya naik teman-teman, naik semua sampai dapat 1,5 M. Wah, pokoknya luar biasa lah teman-teman ya, zaman itu. Nah, ini satu M dapat, sampai diliput media nasional teman, media nasional, diliput Jabar News, liputan 6 Republik dan sebagainya, sampai masuk paket Helmiaya. Nah, grafiknya naik teman, naik ya. Nah, ginilah manusia teman-teman. Ketika kita udah di atas, kadang kita lupa, betul nggak teman-teman? Jadi saya tuh udah di atas tuh, ibarat gunung tuh saya paling tinggi tuh. Kadang namanya manusia teman-teman, kita udah di atas mulai sombong tuh, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Ya, sombong ya, mulailah apa namanya, ya di atas gitu ya. Nah, lalu ya Allah ngasih ujian. Jadi waktu itu saya uang banyak, saya invest ya, bikin perusahaan. Lalu saya juga ada rekanan ya, keluarga gitu ya. Lalu kita bikin bisnis ya, ternyata down, hancur teman-teman ya. Uang dilarikan ya, kemudian bisnis hancur dan sebagainya. Saya meninggalkan hutang teman-teman. Nggak ada yang tahu ya, hanya Kang Dewa yang tahu. Waktu itu saya cerita sama Kang Dewa ya, lalu saya cerita ya, dikasih motivasi dan sebagainya ya. Nah, lalu ya saya berjuang lagi mulai dari nol teman-teman ya. Saya mulai dari nol, saya jualan lagi, jualan produk fisik, produk digital, penghasilannya tuh saya sisihkan untuk kehidupan, lalu saya berhutang dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata di 2015 teman-teman nih, alhamdulillah, nih teman-teman ya. Ya alhamdulillah ya, 2015 itu masih nih, 2015 tahun kemarin masih saya menyisihkan hutang-hutang ya. Nah, tahun 2015 saya berkesempatan umroh teman-teman. Alhamdulillah ya, saya dipanggil sama Allah ngadep gitu ya. Ya alhamdulillah, ini saya jujur-jujuran ya, ini bukan uang saya teman-teman. Ya, ini bukan uang saya, dan nggak tahu kenapa saya berdoa, saya nangis waktu itu. Saya ingat banget waktu maghrib saya nangis, ya Allah tuh gimana saya bisa umroh, saya pengen ngadu dengan engkau ya Allah, tapi saya nggak punya duit. Tiba-tiba aja, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada rezeki aja, lalu saya umroh teman-teman. Umroh, saya berdoa. Nah, salah satunya teman-teman, saya pengen punya bisnis. Saya bilang ke Allah, ya Allah, kalau saya jualan produk digital terus, saya akan mati tuh ya Allah, karena produk digital ini nggak bisa jangka panjang, karena kita harus bikin lagi ya. Nah, tunjukkan ya Allah yang bisnisnya itu atau jualannya itu jangka panjang, dimana kalau orang beli lagi. Itu salah satu doa saya teman-teman. Selain saya minta kesehatan, kebahagiaan gitu ya, dihapuskan dosa dan sebagainya ya. Lalu saya minta, karena banyak sekali orang-orang yang pengen saya bantu ya, khususnya keluarga, sahabat dan sebagainya. Lalu saya berdoa teman-teman, berdoa. Lalu saya pulang ke kamar. Nah, kebetulan saya sekamar sama Kang Dewa teman-teman. Nah, lalu saya ngomonglah sama Kang Dewa, Kang, saya ngomong, ada nggak bisnis yang jangka panjang? Apaan tuh mas? Kang Dewa bilang gitu. Kang Dewa, saya bilang gini, yang itu kalau orang beli lagi gitu. Nah, lalu Kang Dewa bilang, ada mas. Apa itu? SR12. Apa itu Kang SR12? Saya nggak tahu teman-teman.
Saya nggak tahu, pokoknya apa Kang SR12. Itu jualan produk fisik, produk skincare herbal dan kosmetik. Oh gitu ya. Siap. Oke, kalau kayak gitu pas kita pulang ke Indonesia, kita ke perusahaannya dulu. Kita ngobrol sama ownernya. Biar kita pasti gitu ya. Karena saya tahu kapasitas Kang Dewa itu teman-teman. Beliau itu bisa bikin perusahaan teman-teman. Saya sampai ngomong, Kang, kenapa nggak kita bikin aja? Kenapa kita harus ngikutin bisnis orang lain gitu? Karena kapasitas kita tuh udah bisa gitu. Kang Dewa bisa jualan, saya bisa ngiklan, kolaborasi yang luar biasa gitu kalau kita satu cup. Tapi kok Kang Dewa sekelas Kang Dewa mau gitu jalanin SR12. Mas datang aja, ikut aja. Oke, siap. Saya ikut, lalu saya datanglah ke mana? Ke kantornya. Nah, ini ceritanya nih. Ini kalau teman bisa lihat itu masih botak tuh ya. Itu seminggu setelah setelah umroh ya, seminggu kemudian saya nggak dapet, saya ingat nggak, saya nggak dapet flight ya, pesawat. Ya udah, karena saya udah janji saya pakai mobil, mobil dari Palembang ke Bogor, nyebrang dan sebagainya. Pokoknya saya datang, saya udah janji gitu ya. Nah, lalu kemudian saya ketemulah sama Kang Dewa sama ownernya, dan luar biasa teman-teman, luar biasa. Ya, saya pengalaman bangun bisnis teman-teman. Saya punya perusahaan, saya owner di skincare, salah satu skincare. Saya juga owner di perusahaan herbal gitu ya. Nah, lalu saya ngomong, wah ini luar biasa Kang. Biasanya kalau perusahaan itu maklon, maklon itu apa, kerjasama dengan pabrik gitu ya. Nah kalau SR12 ini teman-teman, dia ini punya pabriknya. Wow, saya bilang, wow ini luar biasa Kang, kalau perusahaan punya pabriknya ini bukan main-main nih. Sepengalaman saya Kang, setahu saya kenalan sama banyak orang owner perusahaan, itu mereka itu maklon teman-teman. Nah kalau ini enggak, dia yang punya pabriknya. Wow, itu satu. Yang kedua, saya lihat kantornya gede banget. Wow, gede banget ya teman. Teman-teman, siapa yang udah pernah ke kantor SR12? Boleh ketik saya teman-teman yang sudah pernah ke kantornya, ke Bogor. Bagi yang sudah, ketik saya atau sudah. Nah waktu itu teman-teman, itu saya gede banget. Wah dateng, saya lihat, wow gede banget ya dan sebagainya. Saya ketemu ownernya Pak Tony ya. Wow, dia punya visi yang luar biasa. Dia down to earth ya. Down to earth itu apa namanya, sama orang itu tidak ada status kayak gitu ya. Dia duduk duduk sama kita ngobrol ya, dia jangka panjang dan sebagainya. Lalu yang ketiga, saya ngomong sama Kang Dewa, Kang ini beneran Kang Dewan jalan ini, padahal kita bisa bikin loh Kang. Bagus mas, ini bagus dan sebagainya. Dia cerita lah semacamnya. Oke Kang, Bismillah Kang, saya ikut. Oke saya ikut, lalu kita pelajari sistemnya, dan luar biasa teman-teman. Memang keren banget SR12. Saya coba jual susu, salah satu produk SR12 itu teman, susu. Nah susu itu diminum, dia minum lagi, customer saya minum lagi, minum lagi. Wow, berarti ini bisa jangka panjang Kang. Itu satu. Kemudian marketing plannya keren banget teman-teman. Kenapa? Karena bisa semua orang bisa achieve. Nah ini nanti saya jelasin ya marketing plannya ya. Lalu di top level di SR12 itu ada top levelnya adalah distributor teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin dapat ke margin ya, atau dapat untung yang lebih besar, besar banget ya, itu adalah teman-teman harus jadi distributor. Nah gimana cara distributornya nanti saya jelasin selama 3 bulan. Lalu oke, Bismillah Kang, saya ikut. Oke, nah teman-teman selama 3 bulan nih, ini SK-nya, saya jadi distributor teman-teman. Tuh ya, jadi distributor, komisinya gede ya, macam-macam ya. 3 bulan berturut-turut omset saya ratusan juta teman-teman. Dan saya salah satu distributor tercepat ya di SR12 ya, yang dimana margin saya itu 50%. Itu satu. Yang kedua teman-teman, ini yang kerennya distributor nih, yaitu saya bisa mengakses seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman tahu saya tinggal di Palembang kan. Bayangkan ongkos kirimnya tuh berapa tuh dari Palembang ke, misal saya punya apa, saya punya mitra di Makassar teman-teman. Bayangin kalau ongkos kirimnya dari apa? Dari Palembang ke Makassar itu mahal banget teman-teman. Nah, kalau ini apa? Karena saya distributor ya, karena saya distributor, jadi saya bisa mengakses seluruh Indonesia. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pas akses Indonesia,
lalu saya apa namanya, ongkosnya rendah banget ya. Nah akhirnya oke kan saya berjuang, alhamdulillah teman. Jadi saya jadi distributor semuanya ya, dan sampai saat ini saya masih menjalankan SR12, dan ini jadi solusi nih, solusi buat saya punya penghasilan, penghasilan di rumah ya, kemudian bisa dikerjakan di mana aja, bahkan emak-emak pun, skala emak-emak pun ya bisa melakukannya ya. Dan semoga nanti teman-teman peluang ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang punya masalah keuangan ya, khususnya utang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin malam ini punya hutang ya, atau pengen meningkatkan penghasilannya rumahnya, insya Allah di SR12 ini akan menjadi solusinya. Mas, MLM bukan sistemnya. Nah ini Mas, saya sama Kang Dewa itu anti MLM Mas. Kalau kita MLM kita pasti duluan keluar Mas ya. Nanti saya jelasin ya, apakah ini MLM. Nanti teman bisa pelajari. Kalau ini MLM silahkan. Anda mau ambil atau enggak ya. Kalau kalau saran saya sama Kang Dewa pun ya, kalau ini MLM kita nggak akan jalankan gitu ya. Oke, itulah sedikit cerita teman-teman ya, 10 menit ya buat teman-teman ya, bahwa inilah cerita ya, salah satu yang membuat saya juga kenapa saya menjalankan SR12 ya. Nah, salah satunya adalah ini doa dari di sana teman-teman ya. Nah, beberapa hutang saya pun alhamdulillah sudah lunas ya sekarang, dan sekarang juga saya masih berjuang di SR12, dan saat ini saya sudah di distributor utama di Palembang. Ya, mohon doanya ya teman-teman. Semoga nanti bagi teman-teman yang ikut sama saya sama Kang Dewa, insya Allah kita bisa sama-sama menghasilkan dari sini, bisa bantu banyak orang ya, yang sakit bisa sehat ya dengan produknya, dan tentu kita jualan halal gitu ya, dapat dapat untung ya, dan nanti kita bisa sama-sama. Nanti dijelasin Kang Dewa punya visi ya teman-teman, 3 sampai 5 tahun nanti teman-teman punya penghasilan minimal 1 miliar rupiah per bulan ya. Nggak usah 1 miliar, 100 juta setiap bulan aja udah keren banget, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Nah saya mau tanya, ketik saya yang mau bener-bener ya, bener-bener nih ya, semoga nanti peluang ini untuk anda, 3 sampai 5 tahun dibimbing oleh Kang Dewa punya penghasilan minimal ya, minimal 1 miliar, nggak usah 1 miliar, 100 juta aja. Ini karena banyak yang sudah membuktikan tuh teman-teman. Ya nanti lihat testimoni banyak sekali ya. Oke, baik teman-teman, saya pun udah nggak sabar ya bagaimana nanti teman-teman, solusi ini bisa, peluang ini bisa menjadi solusi ya buat teman-teman yang pengen penghasilan ya, bisa membantu keuangan teman-teman gitu ya. Nah, saya juga mungkin dia teman-teman juga nggak sabar, kenapa sih sekelas Kang Dewa mau menjalanin bisnis ini? Padahal mungkin kita tahu sekelas kapasitas Kang Dewa punya 40 brand teman-teman. 40 brand itu yang pemilik perusahaan, 40 brand. Invest miliaran teman-teman, dan toko nasional masih mau jalan bisnis orang. Nah, ini kita perlu banyak tanya nih ya, bahkan tanda tanya besar nih ya, kenapa sekelas Kang Dewa mau jalanin ya, dan kenapa juga ini bisa jadi solusi buat teman-teman untuk memperbaiki keuangan keluarganya gitu ya. Oke, saya juga udah nggak sabar kita panggil Kang Dewa. Setuju nggak teman-teman? Boleh komen setuju? Siap? Kita, Kang Dewa kita panggil, siap teman-teman? Setuju? Setuju? Oke, siap ya. Oke. Baik, Assalamualaikum Kang. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, siap siap. Oke, monggo Kang. Teman-teman udah nggak sabar nih, pengen tahu gimana Siap, siap. caranya Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman semua yang malam ini hadir, nyimak ya. Saya pengen tahu dulu nih, suara saya jelas nggak ya? Boleh komen dulu dong, jelas. Karena tadi beberapa ada di antara teman-teman yang pada saat nyimak Mas Andre ada yang bilang suaranya Mas Andre kecil ataupun kurang besar dan segala macam ya. Oke, jelas, aman ya, siap. By the way, kalian berasal dari kota mana aja nih? Ada yang dari Makassar gak by the way? Saya ada jadwal ke Makassar nih akhir pekan ini nih. Makassar, Goa ya. Terus lanjut nanti ke setelah Makassar, Goa tuh kalau nggak salah lanjutnya kemana ya kita lupa. Ponorogo ya. Sudah Ponorogo kita lanjut lagi ke Batam, Tasik. Insya Allah kita roadshow banyak teman-teman di tahun ini ya. Menyapa teman-teman semua ya. Takengon, weh, Aceh ya. Aceh. Semoga kita bisa roadshow di Aceh ya. Saya lagi ngasih challenge ke Pak Iskandar ya. Jadi supaya apa kita ke Aceh lagi nanti kita ngopi bareng lagi di sana. Saya kangen kopi Aceh. Wah, pokoknya ngangenin lah Aceh pokoknya.
Oke, Depok, Malaysia. Ada yang di Malaysia. Asli Malaysia kah ya? Gas buka di Malaysia yuk, kita bisnis bareng di sana yuk. Medan, Bandung ya. Bandung mah tinggal ngajol. By the way, ini Persib kalah by the way. Baru lagi nonton Persib 1-0 sama Dewa kalah sama saya. Dewa United. Batam, nah Batam insya Allah kita ketemu di bulan depan ya. Hong Kong gaskeun Hong Kong. Saya udah lama gak ke Hong Kong. Hong Kong saya tahun berapa ke Hong Kong saya lupa lah, kan udah lama banget ya. Seru Hong Kong, banyak teman-teman kita yang ada di Indonesia yang tinggal di sana ya, kerja di sana. Bahkan nomor satunya penjualan buku saya tuh dulu nomor satu di Hong Kong ya. Jual mahalnya laku ya. Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tuh berarti landingnya di mana ya kalau pesawat ya? Ternate. Insya Allah teman-teman dimanapun anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, urusannya dimudahkan, dan juga pastinya disehatkan. Dan bagi yang punya hutang dilunaskan. Amin. Oke, teman-teman. Siapa di antara Anda yang hadir malam ini yang pengen hutangnya cepat lunas? Coba komen, kolom komen katakan saya ya. Yang punya hutang ayo ngaku sudah ya. Yang pengen cepat lunas komen saya ya. Atau Kang siapa gak punya hutang tapi saya pengen aset miliaran. Oke, silakan juga komen di kolom komen huruf gede semua saya gitu ya. Buat Anda yang sekarang punya hutang ya, ataupun katakanlah pengen omset miliaran ataupun punya duit ya yang pengen duitnya itu makin banyak. Semoga peluang dan juga inspirasi dan juga sharing saya malam ini memberikan gambaran buat Anda semua untuk bisa bebas hutang, lunas hutang, omset miliaran, income miliaran. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masya Allah banyak nih ya. Buat yang pengen ngajak teman-temannya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, siapapun itu yang masih punya amanah ataupun hutang, ya ini jadi peluang buat kalian. Karena masalah hutang itu teman-teman bukan masalah cuma sekedar finansial doang, ya, tapi juga masalah mental dan juga spiritual ya. Maka silakan kalau Anda mau foto, screenshot nanti selama saya masih ngasih materi, langsung aja screenshot, fotoin gitu ya. Semoga jadi insight buat Anda ya. Lunas hutang aset miliaran. Jadi gimana caranya kalian menjadi orang yang dalam kondisi bebas hutang ya. Kalau Anda masih punya hutang tentunya, gitu ya. Kalau nggak ada ya syukur-syukur Alhamdulillah ya. Tinggal gimana aja tembus di angka omset miliaran ya. Strategi jualan laku keras yang bikin hutang cepat tuntas ya. Buat yang belum kenal, nama saya Deko Prayoga. Saya tinggal di Bandung hari ini ya. Insya Allah besok ada jadwal ke Jakarta, ada jadwal pelatihan, training saran juga sama Mas Andre ya. Hari lusa saya ada realisasi program filantropi di Bandung ya. Hari Kamis juga sama, hari Jumat saya ada OTW ke Makassar ya. Sabtu Makassar kalau nggak salah, dan gua dan Ahadnya gitu ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi baik lagi buat yang belum kenal bisa manggil saya Kang Dewa. Saya seorang coach juga sebenarnya. Cuma saya nggak nyaman dipanggil coach walaupun profesional coach ya. Panggil Kang aja suka lebih dekat dan akrab ya. By the way, buat teman-teman yang belum kenal atau baru kenal, saya mau cerita dulu nih ya. Mungkin teman-teman bagi yang sudah kenal banyak ya, kenal lama, udah tahu, saya udah pernah punya hutang besar ya. Angkanya di angka miliaran, 7,7 miliar rupiah. Ya, dan itu kejadiannya 18 hari pasca menikah ya. Ujian pernikahan tentu di situ nggak cuma sekedar hutang ya, tentu rumah tangga juga ya. Sempat kita berantem dan segala macam, saling menyalahkan dan lain-lain gitu ya. Tapi alhamdulillah izin Allah baik-baik saja, terus lanjut sampai akhirnya singkat cerita hutang itu lunas ya, 7,7 miliar ya. Saya gak akan terlalu cerita panjang lebar di sini. Bisa kalau di sesi seminar saya akan ceritakan di sesi ini doang bisa 30 menit lebih gitu ya. Tapi karena ini webinar ya, kita pengen langsung to the point ke apa sih trik-triknya, apa tips-tipsnya gitu ya. Nah, maka buat teman-teman semua yang sekarang lagi punya hutang, saya pengen kasih tahu Anda bagaimana cara lunasinnya. Bagaimana cara saya lunasin hutang pertama saya waktu itu adalah 40 juta. Kalau salah seorang, beberapa orang tepatnya beberapa teman saya, lunas. Lanjut hutang kedua saya adalah 7,7 miliar. Jadi hutang pertama saya itu bukan 7,7 M, teman-teman, tapi 40 ya. Dan alhamdulillah setelah itu saya gak punya hutang lagi ya. Izin Allah saya termasuk orang yang secara prinsipal gak anti hutang ya. Bukan gak boleh ya. Kalau Anda mau hutang boleh aja kalau apa kepentingan bisnis ya, hutang dagang gitu ya boleh ya. Tapi secara personal apa hutang riba tuh kalau bisa dihindari ya. Kecuali hutangnya nggak ada ribanya itu boleh monggo ya. Ngobrol sama partner Anda, teman Anda, sahabat Anda. Karena ketika Anda memberikan hutang kepada orang yang kita bantu gitu kan. Itu kalau misalkan Anda punya kelapangan hati untuk tanda kutip ya, membantu mereka gitu, membantu dia, itu pada saat dia belum bayar gitu ya, itu setara sedekah teman-teman. Itu ada dalilnya ya. Ya kalau saya sekarang ngutangin nih, utang saya sekarang lumayan ya, piutang saya. Piutang itu berarti orang saya ngutangin ke orang ya. Total piutang saya 2 miliar lebih. Nah, ini saya orangnya gak enakan ya kalau diminta ya udahlah saya transfer gitu ya. Nah, eh, kenapa akhirnya saya walaupun piutangnya banyak gitu kan,
ya walaupun kesal juga kadang yang apa ya, terutama buat yang kita hutanginnya tuh dia nggak berjuang gitu kan, dia malah jalan-jalan healing gitu kan, malah pamer dan segala macam gitu ya. Kalau memang susah ya saya maklumi lah gitu ya, karena saya dan bahkan saya jarang nagih gitu ya. Tadi karena punya keyakinan dalil tadi gitu ya. Nah tapi banyak di antara mereka yang selalu penasaran, Kang gimana ceritanya Kang Dewa lunas hutang ya. Kalau hitungan logika matematika 7,7 miliar itu kalau misalkan sebulan cuman punya duit apa namanya 10 juta, rasa-rasanya baru selesai 64 tahun gitu kan. Kalau Anda hitung ya 64 tambah usia saya waktu itu adalah 21 tahun, berarti 85 tahun usianya baru selesai. Tapi insyaallah Haza yang Fadli Robbi saya sudah selesai dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau ya mendapatkan penjelasan bagaimana cara saya lunasin utang, teman-teman? Coba komen mau kalau memang mau ya. Kalau maunya ada 130 saya lanjutin ya. Kalau enggak saya lewat. Komen mau gitu. Membangun meta juaranya gimana Kang? Iya itu makanya nanti kita coba jelasin bentar ya. Oke, sebelum saya jelaskan ke Anda teman-teman semua, di hari Sabtu kemarin, persis Sabtu kemarin gitu ya. Saya mendapatkan silaturahmi ya. Saya bertemu dengan seorang kawan yang mana dia pun apa namanya? Dalam kondisi ya sedang diuji ya. Dan saya tuh selalu kalau misalkan kalau udah ketemu orang gitu ya, biasanya orangnya karena dua hal ya. Pertama adalah punya masalah, kedua adalah punya keinginan ya. Nah, kalau punya keinginan kemungkinannya adalah keinginan pengen omset naik, keinginan pengen laris manis, pengen tembus miliaran, itu keinginan. Kalau punya masalah keinginan masalahnya biasanya masalah utang ya. Nah, Anda sekarang malam ini hadir di Zoom ini webinar ini, Anda datang karena yang mana ya? Karena masalah atau karena keinginan ya? Atau karena dua-duanya Kang? Saya pengen lunas utang iya, pengen miliaran juga iya ya. Manusia ya kemaruk ya. Oke, apapun itu ya niatnya. Nah, saya pengen berbagi ya cerita gimana sih saya bisa lunas hutang. Mau teman-teman, ini maunya belum banyak ini. Masih hitungan jari nih. Komen mau gitu ya, yang banyak coba maunya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 tuh. Belum nyampe 40, belum nyampe 50. Mau Kang, mau Kang. Iya, bentar kalem ya. Satu orang jangan nulis banyak juga Kang Faisal ya kalem ya. Yang lain biarkan. Ini karena kita webinar kan santuy ya, jadi bisa sekalam aja gitu sambil ngopi, ngeteh ya, boleh lah ya. Sambil sambil susu boleh juga tuh ngemil ya. Asalkan nggak ngemil aja lah ya, karbo malam-malam ya. Oke, mau ya Bismillah ya. Oke, saya akan buka mind map teman-teman. Jadi silakan kalau Anda mau nanti apa namanya tuh mau screenshot mind map saya, silakan screenshot aja karena materinya akan saya sampaikan dalam bentuk mind map ya. Oke, sebelum lanjut, jelas teman-teman gambarannya, tulisannya di situ. Jelas? Jelas gak? Ada tulisannya tuh central topic gitu ya. Jelas? Jelas gak layarnya? Ya, bahkan tadi yang kemarin curhat ke saya pun gitu ya, itu mirip dengan saya case-nya, itu dia ngeganti duit orang. Ya, jadi siapun duit orang bukan duit saya pribadi, tapi ya karena responsibility kita tinggi gitu ya, kita take ownership. Nah mungkin tadi yang curhat yang di komen ya, kalau Anda pengen ganti uang suami atau ganti siapapun itu ya, ya sama, responsibel aja kalau udah niat. Tapi buktiin nih bayar yang cuma niat doang gitu kan. Nah, maka solusinya teman-teman semua kalau Anda pengen lunas hutang, solusinya adalah bayar lunas. Ah, Kang Dewa bercanda, beneran ini. Ini ilmunya. Jadi kalau Anda pengen lunas hutang, kuncinya adalah bayar lunas. Bayar lunas ini bukan cuma sekedar slogan, ya, bukan cuma sekedar tagline atau penjargon, tapi adalah singkatan. B, B yang pertama adalah berani hadapi kenyataan. Jadi Anda sebagai seorang yang punya hutang, teman-teman, harus berani hadapi kenyataan bahwa Anda masih punya amanah. Saya masih punya amanah dalam tanda kurung hutang. Dan itu gak usah ditampik, bilang aja emang iya demikian. Nah, maka ciri-cirinya adalah biasanya mereka yang gak berani hadapi kenyataan, selalu ketika ditanya berapa jumlah Anda, berapa jumlah hutang Anda, itu selalu ngeles gitu ya. Dengan alasan tadi, ya doain aja Kang. Iya lumayan Kang. Pokoknya mah gede Kang. Gak pernah keluar angka. Atau pura-pura lupa gitu kan. Ya adalah pokoknya kisaran segini Kang, 100 sekian puluh juta gitu kan. Nah maka kalau Anda beneran tipe orang yang memang serius nih pengen bayar hutangnya gitu ya. Anda harus berani menghadapi kenyataan ini dengan Anda juga harus tahu nih berapa
Berapa? Jumlahnya. Berapa jumlah hutang Anda? Harus tahu persisnya. Ayo coba cek di kolom chat, hutang Anda berapa? Gede-gedean yuk, jangan gedean juga, jangan dibanggakan ya. Nah, berapa jumlah utang Anda harus tahu tuh. Jangan pas saya ditanya berapa, ya gede Kang pokoknya. Ah berat Kang gitu. Nggak menjawab gitu loh. Itu ciri orang-orang yang nggak berani hadapi kenyataan. Yang kedua ciri-cirinya adalah Anda harus tahu ke siapa aja utangnya, kemana aja utangnya. Ya kalau Anda ke orang, perorangan, berarti ke siapa aja nama orangnya. Kalau ke lembaga ya ke bank, ke leasing ya kemana aja. Itu yang kedua. Maka kalau Anda sekarang, iya lagi, gue selalu kalau ditanya berapa jumlahnya gak pernah jawab, terus gak tahu juga ke siapa aja. Itu ciri-ciri berarti Anda memang gak berani hadapi kenyataan ini. Secara mental ya, ingat, mental Anda harus sudah selesai sebelum Anda menyelesaikan finansialnya. Saya ulangi ya, mental Anda kudu selesai sebelum Anda menyelesaikan urusan finansial di hutang gitu ya. Nah yang ketiga adalah selain itu adalah Anda harus menargetkan kapan target hutang tersebut lunas. Kapan? Coba sekarang saya nanya, coba jawab di chat. Jawab di chat ya. Kapan Anda menargetkan hutang tersebut lunas? Jawab, ayo. Ini ada yang baru jawab angka-angkanya nih ya. Sekarang jawab. Nah, ada yang komen 1 tahun ya. Tahun depan. Nah, bulan Juni. Nah, kalau bisa tulis tanggal bulan tahun, teman-teman. Nah, ini ya. Itu biasakan. Ini saya kasih tips ya. Setiap kata berapa harus dijawab dengan angka. Gak boleh kata. Setiap kata kapan harus dijawab dengan tanggal. Bukan kata. Tahun depan nggak ada tanggalnya. Ya. Secepatnya tidak ada tanggalnya. Bagus nih kan 1 Desember 2027. Nah, itu top. Berarti Anda mau menghitung nih, berarti setahun setengah lagi. Ya itu, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tanggal. Itu ciri-ciri orang punya mental berani hadapi kenyataan, teman-teman. Paham ya? Udah mulai paham di sini ya. Oh, gue dapat insight nih. Iya, ya. 31 Desember 2027 good. 1 September good. Ya, 5 November 2026 mantap. Ya, di bawah mulai Agustus 2030 mantap. Nggak apa. Kalau misalkan masih jauh, nggak apa-apa. Yang penting Anda menargetkan. Sama kayak saya punya utang dulu 7,7 miliar, apakah saya tidak menargetkan? Saya menargetkan. Target saya 5 tahun, teman-teman. Ya. Dan alhamdulillah kurang dari 5 tahun sebenarnya waktu itu lunasnya. Ya. Kalau Anda menargetkannya aja tidak berani, kalau Anda menargetnya aja tidak sanggup, ya gimana cara Anda menyelesaikannya? Paham ya? Jadi ini yang dimaksud dengan berani hadapi kenyataan. Paham? Komen paham sebelum lanjut. Cara ada cepat yang menjelaskannya teman-teman ya. Semoga Anda dapat insight-insight poin pentingnya ya. Paham, paham. Oh, Pak, cara redas ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah apa tuh? Akui diri salah. Anda harus akui diri Anda salah, teman-teman. Maksudnya gimana? Anda harus sadar bahwa Anda banyak dosa ke Allah, ya. Dan kedua adalah Anda banyak salah ke manusia. Kang, saya emang nggak punya salah ke Allah. Itu kesalahan terbesar ya. Gak ngaku salah ya. Kang, salah saya apa? Itu dia kesalahan terbesar juga. Anda nggak tahu kesalahannya apa. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya, teman-teman. Ya, jadi kalau anda sekarang ngerasa rezeki anda seret, ya udah dosa anda kebanyakan itu aja dah. Ya, Kang, saya mah nggak ada. Udah itu berarti kepedean anda. Nggak ada dosa. Dosa terbesar anda tuh mungkin merasa jumawa, sombong, ya takabur ya. Auzubillah min dzalik ya. Nah, maka tugasnya anda kalau anda udah ngerasa bahwa dosa anda tuh banyak, ya, seperti hanya keran rezeki gitu ya, mengucur kan. Tapi di rezekinya ini gak ngucur. Kenapa ya? Karena ada yang mampet. Kenapa mampet di kerannya ini? Karena dosa kita tuh sembatannya tuh masih nempel. Maka harus dibersihin. Dan dibersihinnya dengan cara apa? Dengan kita minta ampun. Ya, beristighfar, istighfar yang banyak. Ya, sebanyak mungkin 100, 200, 500, 1000. Nah itu coba dibiasakan. Kang, saya mah alhamdulillah sudah didawamkan, dibiasakan, dihabitkan, dilakukan ya, diritualkan. Tapi tetap aja rezekinya seret. Nah, bisa jadi memang rezekinya ngucur, cuman Anda embernya bocor, cuman Anda apa namanya gelasnya pada retak.
itulah kesalahan Anda pada manusia. Maka di sini Anda harus minta maaf. Minta maaf ke manusia. Kalau ini dengan cara minta ampun, istighfar kepada Allah. Kedua tuh, ya minta maaf ke manusia, turunin gengsi, teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman, ya adalah salah satu cara agar kita, agar kita rezekinya bisa lancar, ya. Rezekinya bisa lancar dengan begini nih, rezeki lancar, rezekinya dulu. Ingat, hutang itu salah satu ya efek ya. Tadi masalah rezeki yang kita mampet gitu kan. Kok kayaknya ada aja masalah kan? Apa nih masalahnya? Yang bikin seret apa? Ini bisa jadi. Maka yang kedua adalah Anda harus mengakui diri salah, ya. Kang, saya mah nggak salah, itu terbesarnya. Biasanya orang berhutang karena 4 sebab, teman-teman. Satu, under earning, ya pengeluarannya kurang. Ya, Anda yang ngutang kebanyakan under earning, ayo siapa aku, ya. Kedua, overspending karena pengeluarannya terlalu banyak, ya. Ketiga, bad habit karena apa namanya? Kebiasaannya buruk. Udah kebiasaan di keluarga pengen apa namanya menyekolahkan SK gitu ya. Paham ya? Yang ketiga, unexpected event, kejadian yang tidak diduga-duga. Nah, apapun itu, sekali lagi, Anda akui aja udah itu salah Anda. Karena Anda sudah memutuskan, ya. Nah, maka supaya rezekinya lancar, ya, dengan cara apa? Dari langitnya Anda tembak istighfar yang banyak, minta ampun, tembak kontak yang banyak ke manusia, turunkan gengsi Anda dan ego Anda, minta maaf ke manusia, ya. Dan ini sekali lagi yang akan bikin rezeki kita menjadi lancar. Ya, itu yang kedua. Paham? Paham nggak teman-teman? Teman-teman ada yang mau tahu nggak apa yang menyebabkan rezeki syarat selain itu teman-teman? Secara spesifik. Mau teman-teman? Mau tahu? Komen mau gitu ya. Jadi saya sudah menganalisa teman-teman. Banyak saya belajar dari saya. Alhamdulillah izin Allah. Tiap pekan saya ngaji ya. Halakoh. Juga saya ikut kajian rutin gitu kan. Juga ada guru gitu deh ya. Bertanya, menganalisa, mengkaji kitab dan segala macam gitu ya. Saya ketemu akhirnya. Ternyata nih kalau detailkan ya. Saya petakan ayat tambahan di sini ya. Rezeki syarat, rezeki syarat, syarat. Ya. Ternyata teman-teman rezeki syarat itu, ya rezeki syarat itu, saya pisahin aja ya di sini. Nah, rezeki syarat. Nah, di sini nih. Rezeki syarat itu teman-teman, ternyata ini singkatan juga. Saya bikin singkatan supaya lebih gampang Anda pahamnya ya. Sama kayak saya membuat singkatan bayar lunas ya. Ini supaya Anda gampang paham aja. S yang pertama adalah karena syirik terselubung. Tahu teman-teman syirik terselubung? Yang terselubung itu Anda ketika merasa mulai menuhankan kemampuan Anda, menuhankan saldo Anda, menuhankan followers Anda, menuhankan apalagi kira-kira pasangan Anda. Tenang aja, ada suami aku hebat kok. Tenang aja, suami aku income-nya banyak kok. Tenang aja, pekerjaannya kan jabatannya tinggi, gitu kan. Tiba-tiba diambil, ayo loh. Ya, kan gimana tuh kira-kira. Jadi Anda seakan-akan bergantung pada manusia, bergantung pada saldo, bergantung pada suami, bergantung pada istri. Tenang aja, istri aku mah sayang sama aku, gitu kan. Tenang aja dia pasti support kok, belum tentu. Ya, yang inget, yang bikin menggerakkan kita itu teman-teman, balik lagi ya kode Allah kan, balik lagi kan. Nah ini Anda jangan sampai menuhankan sesuatu selain Allah itu intinya. Maka syirik jangan sampai Anda terbesit dalam hati itu syirik terselubung. Maka penting juga untuk kita selalu bilang ketika kita punya pencapaian bilang haza yang fadli robbi semua izin Allah gitu kan ya jangan sampai iya karena kekuatanku karena powerku karena ilmuku karena hartaku nah itu yang bikin jadi syirik terselubung teman-teman ya yang kedua adalah emosi negatif tahu teman-teman emosi negatif gimana paling simpel tuh 3D apa dongkol dendam apa lagi apa bukan demit dongkol dendam satu lagi apa dengki teman-teman ya nggak suka lihat orang yang seneng ya seneng lihat orang yang susah gitu kan wah itulah hati-hati ya kalau kita punya hati yang gak bersih itu emosi nah itu emosi negatif tuh ya yang ketiga apa yang ketiga tuh R tuh apa riba dan turunannya ya leasing motor mobil ya KPR rumah ya kartu kredit ya riba semua tuh
turunannya tuh ya. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah ego yang besar teman-teman. Kasih tahu ya, ini apa namanya? Sombong ya. Itu ngelunjak ya. Ya, kayak kita tuh ngerasa bos itu kan nggak mau dengerin masukan dari bawahan itu kan. Ego untuk belajar gak mau gitu ya. Intinya sombong lah, ego yang besar. Terakhir adalah tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur ataupun takabur ataupun sejenisnya. Teman-teman kalau ngelihat nih ya, sirik terselubung ini ke Allah, yang mau sedikit ini ke manusia, riba turunnya ini ke Allah, ego yang besar ini ke manusia, tidak bersyukur ini ke Allah. Nah, kan? Keren gak tuh? Saya sih trainer biasanya harus bisa menyimpulkan sebuah materi ya. Nah inilah akhirnya ini Allah, Allah, Allah itulah minta ampun, manusia-manusia itulah minta maaf. Paham teman-teman? Nah ini ilmu nih, ya, besok boleh di-share tuh pas bikin tulisan ya. Paham, komen paham gitu ya. Paham. Itu dengki yang harus dijauhkan benar sekali ya. Pengen bisa tanpa unsur riba, amin ya. Oke, dengki. Penyakit hati, benar. Paham, paham, Masya Allah. Lanjut ya. Ini baru dua, tiga. Ya apa ya? Yakin. Yakin bakal selesai. Ketika saya punya utang 7,7 miliar gitu ya, saya tuh harus benar-benar punya keyakinan yang tinggi bahwa utang tersebut bakal selesai. Maka di situ hari ini saya belajar dari kisah-kisah terdahulu. Ya. Dari kisah siapa? Dari kisah Siti Hajar ketika melakukan Sofa Marwah, teman-teman. Bolak-balik 7 kali. Ya, bayangin bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik ya. Zam-zam muncrat tidak di Sofa, tidak di Marwah, teman-teman. Ya, tapi dia bergerak dengan penuh keyakinan. Bayangin teman-teman, kalau itu hidup di era sekarang, di era TikTok mungkin udah viral tuh si Hajar ya. Konon katanya kalau kata Einstein hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berharap hasil beda gitu ya. Siti Hajar coba bolak-balik 7 kali. Ayo gimana tuh? Anda mau nyebut dia gila? Kan enggak, betul nggak? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin, keyakinan besar. Tugas dia mah berikhtiar, tawakal, ikhtiar maksimal gitu kan. Yakin. Solusinya mah nggak tahu datang dari mana min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba muncrat di sofa di Marwah, di kaki Ismail, bener nggak? Tahu kayak begitu dia tadi saya diem, bener gak? Kaki Ismail, tahu gitu. Tapi kayak gitu konsep iman, teman-teman. Dan di sinilah kita belajar buat bagaimana keyakinan Siti Hajar dalam melakukan sofa Marwah, bagaimana keyakinan ataupun kisah Nabi Musa ketika ketika dikejar Firaun dan pasukannya, depan laut belakang Firaun pasukannya, di sini tongkat Musa. Dengan tongkatnya didor, pukulkan tongkatmu ke laut, wahai Musa. Dia gak banyak protes, ya Allah, bercanda masa tongkat doang dipukulin bisa ngeluarin solusi. Masa ya Allah gitu kan. Udah kamu sekarang jualan sukambing dulu aja. Masa sih Kang, aku kan owner perusahaan anu, masa aku jualan sukambing? Udah kamu jualan skincare aja. Duh Kang, skincare aku nggak pede Kang, muka aja jerawatan. Udah kamu kosmetik. Iya Kang, mah aneh-aneh aja. Aku kan cowok masih jualan kosmetik. Tahu paham maksud saya? Udah dibilangin ngeyel gitu kan. Udah termasuk yang sombong tuh, udah termasuk ego yang besar tuh kan. Masuk pula poin nomor 2 ya. Bayangin Nabi Musa kalau protes ke Allah, ya Allah bercanda, masa cuma tongkat doang, tapi tidak dengan Nabi Musa dengan penuh keyakinan, par gitu kan. Dalam Al-Quran, idri biasokal bahar, tuh pukulkan tongkatmu ke laut, apa yang terjadi? Terbelah itu lautan dan Nabi Musa lewat, nyampe seberang, Firaun masuk ke tengah laut, dor langsung mati ya, tenggelam ya. Apa maksudnya teman-teman di kisahnya? Nah, maka di sini Anda harus belajar dari kisah-kisah terdahulu, apalagi kisah Konstantinopel. Ya, kisah dari Ahmad lagi. Kisah Muhammad Al-Fatih, teman-teman ya. Itu penaklukan Konstantinopel juga sama harus penuh keyakinan. Nah, maka pertanyaannya adalah seberapa persen keyakinan Anda hutang Anda bakal selesai? Jawab di chat. Ayo, seberapa persen? Berapa persen keyakinan Anda bakal selesai? Jawab di chat. Betul, harus 100% Kang Faisal. Nggak boleh 99%. Ada puasa nih ya, Anda puasa Senin Kamis lah Anda. Tadi kan Senin tuh ya. Atau misalkan puasa Ramadan gitu kan. Azan misalkan 17.55 misalkan. Anda inisiatif 17.50 azan duluan. Batal pasti ya teman-teman. Ya, nggak bisa namanya keyakinan. Hakul yakinnya gue dicepek, teman-teman. Gue 100%, bener. Nah sama kayak Anda pun sekarang hutang Anda 200 juta, 300 juta, se-M, yang berapa pun itu angkanya, kudu 100%.
Dor, lunas. Tapi jangan kebanyakan gengsi, kebanyakan ego. Tapi masa aku jualan produk ini, masa aku, udahlah. Gue juga dulu pas waktu zaman utang mah posisinya apalagi gitu kan. Gak usah pedulin tuh gengsi. Gengsi nggak buat kita kaya. Tapi kalau kita kaya kita bergengsi. Ngeri gitu kira-kira. Nah itu teman-teman ya, itu mindsetnya. Lanjut, yang berikutnya A. Apa tuh A? Atur sumber pemasukan. Nah, di sini teman-teman semua ada dua cara ketika Anda mengatur sumber pemasukan. Yang pertama adalah perbesar pipanya, ya. Tapi kalau perbesar pipa, misalkan Anda income 10 juta sebulan, kerja di perusahaan X, gitu ya. Kalau pengen dapat 100 juta, butuh waktu berapa lama, teman-teman? Pasti puluhan tahun, kan? Maka untuk memperbesar pipa, Anda butuh yang namanya waktu, konsekuensinya. Dan saran saya tidak hanya perbesar pipa, tapi perbanyak pipanya, pipa saluran rezekinya ya, cuannya ya. Di sinilah butuh ilmu, ya. Ilmu apa? Ilmu macam-macam. Sehingga nanti Anda bisa berprofesi ganda. Selain karyawan, selain berumah tangga, Anda jadi tukang konten kreator, Anda sekarang jadi penjual, ya. Anda sekarang jadi pebisnis, ya. Jadi pembicara, Anda bisa dapetin gaji dari kerja Anda bisa dapetin fee dari affiliate Anda dapetin royalti dari produk digital Anda yang Anda belajar dari Mas Andre, gitu kan. Anda bisa dapat profit dari penjualan, ya. Dan masih banyak lagi. Kenapa intinya? Kenapa begitu? Karena profesi berbeda, butuh ilmu yang berbeda. Nah ini ya, karena karena profesi yang berbeda butuh ilmu yang berbeda. Ilmu jualan, ilmu ngiklan gak gampang, teman-teman. Itu ada ilmunya. Nah, tiba-tiba closing. Sekarang saya nanya ke Anda, siapa di sini yang pengen di-mentoring, dibimbing sama saya langsung supaya jago jualan dan supaya jago ngiklan sama Andre? Coba komen kolom komen, katakan saya gitu. Ya, kalau mau nanti kita kasih tahu gimana caranya supaya dapat bimbingan mentoring dari kita kita berdua nih ya. Mau teman-teman? Mau komen saya ya, komen saya gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau ini Anda boleh Anda perbesar pipa, tapi ya kerja tetap kerja di perusahaan, tapi bertahun-tahun kan lama. Kita pengen cepat lunas, benar nggak? Maka hilangin tuh gengsi, gak peduli. Ya, pokoknya saya tiap waktu break, waktu pulang sekolah, pulang kantor ya sebelum tidur ya, atau sebelum berangkat kantor kerja dulu, kerjanya masih bisnis dulu, jualan dulu, bikin postingan, schedule postingan ya. Nah, gitu-gitulah ya. Ini yang dimaksud dengan atur sumber pemasukan. Yang kelima adalah yang juga ini tak kalah penting adalah rajin nolong orang, rajin nolong orang. Kenapa demikian? Karena saya punya prinsip bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Nah, dan ini bukan cuma sekedar prinsip yang cuma muncul dari prinsip personal, tapi dari hadis, teman-teman. Rasulullah pernah bersabda, gitu ya, barang siapa menolong, meringankan manusia lainnya, gitu ya, maka Allah akan membantu meringankan urusannya di dunia akhirat. Ya, nah, maka sekali lagi harus rajin nolong orang. Kalau Anda gak punya duit, ya tolong mereka dengan ilmu. Kalau Anda gak punya duit, gak punya ilmu, tolong dengan tenaga. Kalau Anda gak punya duit, gak punya ilmu, gak punya tenaga, tolong dengan waktu luang Anda dengerin mereka. Ya. Kalau Anda gak punya apa lagi kira-kira? Ada pasti. Anda gak punya ilmu, share aja tulisan-tulisan kayak begini nih. Rangkuman-rangkuman, ikutan webinar gitu kan. Ya, kalau Anda punya modal ikutan pelatihan, ikutan jualan produk kita juga gitu. Intinya adalah di sini Anda harus rajin nolong orang. Paham? Kang, gimana sih konsepnya? Kan saya ini lagi susah, mas harus sedekah, harus nolong orang. Justru itu konsepnya. Hanya cara masuk akal yang bisa bikin orang lain, bikin kita tuh juga selesai dengan masalah tidak masuk akalnya. Ya, pengen kaya, dikayakan orang lain. Pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Pengen cukup, cukupkan orang lain. Pengen lunas, lunas sih hutang orang lain juga, tanda kutip gitu ya. Bantu mereka juga gitu ya. Nah, ini yang kelima. Berikutnya adalah L, apa L? Libatkan Allah dalam segala situasi. Kuncinya apa? Rumusnya yang tenang, yang menang. Nah, ini ada dalam Al-Quran juga. Ar-Ra'd dan banyak ayat dalam Al-Quran. Ketika kita mengingat Allah, kita akan tenang ya. Maka ketika Anda ditagih debt kolektor, ya, Anda harus senang. Banyak-banyak ingat Allah ya. Banyak, saya punya forum kajian khusus di Bandung, Halbis ataupun di online sekarang ada HBO. Tiap Jumat pagi Anda jadwalin tuh tiap Jumat pagi kalender tuh ya. Ikutan HBO karena saya gak mau cuma sekedar ngomongin duit.
Saya pengen juga ngomongin gimana caranya kita nih bisnis kita ini bisa makin dekat dengan Allah gitu ya. Nah, ini yang keenam. Jadi libatkan Allah dalam segala situasi gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang ngelunasin itu ya Allah ya. Kita cuma sekedar seksi geraknya aja ya. Apalagi urutkan ya prioritasnya, prioritas U-nya. Maksudnya gimana gitu ya? Yang nominalnya kecil didahulukan, nominalnya kecil atau ya yang support atau dukung Anda dahulukan. Kenapa demikian? Karena kita menghargai orang yang dukung kita. Masa yang nggak dukung malah didahuluin? Malah aneh gitu kan. Nah, ini poin penting nih, karena banyak orang di luar sana malah gitu. Oh, dia mau baik ini diakhirin aja. Nah, ini gimana sih aneh ini? Yang support kita itu yang justru kita dahulukan kalau orang ya. Kalau itu lembaga, cari yang nominalnya lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita ada merasa merasa selesai gitu. Win, celebrate the win. Yeay, kita lunas satu, lunas dua, lunas tiga. Ada 10 titik nih, lunas juga ujungnya semua gitu. Nah, itu maksudnya prioritas, urutkan prioritasnya. Berikutnya lagi adalah negosiasi cicilan. Apa yang dinego, Kang? Jumlahnya, jumlah hutangnya, dan sorry, dan termin pembayarannya. Awalnya Anda misalkan 10 juta per bulan gitu ya. Sekarang Anda nego lah 5 juta misalkan per bulan ya, tapi waktu beresnya 2 tahun misalkan. Nego-nego aja lah. Utang itu masalah perdata kok, tinggal ngobrol ya. Asalkan Anda jangan jangan apa? Jangan ini ya apa namanya? Nggak remeh gitu ini utang itu sendiri gitu ya. Dan harus tahu juga dari segi hukumnya seperti apa ya, legal aspeknya. Berikutnya adalah alokasikan pengeluaran. Di sini yang pasti yang pertama adalah debt, utang, ya. Kedua apa? Ya, pastinya adalah di sini juga Anda kalau saran saya invest itu di yang kedua, investing, ya. Terus terus yang namanya giving, ya. Terus living, terus terakhir saving. Debt itu bayar hutang untuk cicilan utang, ya. Investing untuk posisinya investing itu adalah untuk tabung apa ini untuk investasi bisnis. Kalau giving untuk sedekah, ya. Living untuk kehidupan sehari-hari, saving untuk tabungan atau simpanan. Nah, itu. Berapa alokasinya? Saran saya di sini di angka 30 sampai 40%. Dep. Investasi di sini juga lumayan gede kalau saran saya ya. Ini saran saya nih ya. Giving di angka 5 sampai 10% untuk kalau masih kecil gitu ya. Nah, ini sisanya di sini mungkin Anda mainin di angka berapa di sini? 30 lah ya. 30 sampai 40% juga karena kemungkinan besar hidup Anda pun kalau masih punya utang rada rempong juga gitu ya. Nah, ini sisanya ya cukup 5 sampai 10% juga aja lah gitu ya. Atur-atur aja supaya 100%. Intinya dominan utamanya adalah di debt, di investing, ya, di living, giving, ya. Saving dibikin kecil aja ya. Kita lagi puyeng boro-boro ngomongin tabungan gitu ya. Ya, intinya jangan sampai juga Anda gak ada investing. Nah, makanya sekarang Anda kalau punya utang nih, ya, saya nggak tahu utang Anda berapa. Tadi ada yang bilang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kalau Anda punya modal, misalkan di rekening ada sisa 30 juta lagi, mending investing. Ya join di program kita tadi Mas Anda udah spill di SR12 keras gitu kan. Jadi agen, ya. Kok malah join SR sih Kang? Loh, justru itu poinnya Anda buat ngagolangkan orang Sunda bilang, ya. Muterin modal, teman-teman. Hanya dengan Anda muterin modal dalam bisnis, Anda bisa beranak pinak ke duitnya. Kalau di tabungan dong diam gitu, itu inflasi yang ada. Ya, itu berkurang duitnya nanti secara tidak sadar. Nah, banyak orang punya hutang, malah buat bayar hutang semua. Justru alokasinya ini harus dialokasiin buat bayar hutang berapa, investing berapa. Ini kemana 10 juta, berarti gak mungkin langsung 10 jutanya buat debt. Anda butuh hidup, Anda butuh invest, Anda butuh giving, sedekah juga jangan sampai Anda gak sedekah. Walaupun angkanya kecil dulu. Ya, dan untuk tabungan sisain berapa persen lah gitu ya. Intinya teman semua Anda harus mengalokasikan budgetnya itu untuk bisa alokasi 5 poin ini. Nah, terakhir adalah S, sederhanakan hidup. Ya. Prinsipnya adalah hidup sederhana, hidup sederhana, hiduplah, hiduplah sederhana, manfaatlah luar biasa. Nah, yang luar biasa itu harus manfaat, bukan hidupnya, ya. Karya, manfaat, dampak. Gitu. Nah, ini adalah
10 poin yang Anda harus install di kepala Anda dan hati Anda ya. Ini aspeknya kebanyakan rata-rata aspek mental dan spiritual. Ya, secara teknikal nanti cara jualannya gimana, tentu itu nanti ada tema khusus, topik khusus. Nah, ini teman-teman ya, silakan teman-teman catat baik-baik, foto juga boleh silakan nih. Tuh kalau mau foto silakan tuh. Kelihatan nggak tuh? Foto cetrek gitu ya, nanti share. Ya, cukup ya. Paham teman-teman, komen paham gitu ya. Komen paham ya. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan berikutnya adalah terus gimana Kang? Nah, ini rekapitulasinya kalau Anda pengen nge-screenshot lebih gampang, ya, ini rekapannya. Nih, monggo screenshot. Yes. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa income yang ingin Anda hasilkan setiap bulan untuk bisa lunasi hutang tersebut dan untuk bisa membangun kekayaan, teman-teman? Berapa, teman-teman? Coba share di chat. Berapa income yang ingin dihasilkan tiap bulan untuk bisa mendapatkan income tersebut ya. Berapa income yang ingin Anda hasilkan tiap bulan untuk bisa bayar hutang tersebut dan membangun kekayaan, teman-teman. Berapa, teman-teman? Ada yang 10 juta, ada yang 25 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta kan? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Silakan aja. Dan gak boleh juga kita menghardik, mengecap, menyalahkan ya, orang-orang kita. Yang terpenting bukan uangnya, ya, tapi yang penting ada alasan di baliknya. Ada alasan pengen bangun rumah, punya mobil, punya motor, utang selesai, punya pergi umroh, pergi haji gitu ya. Benar gak, teman? Ya. Nah, ini adalah alasan kenapa Anda harus punya uang banyak. Udah, itu mah valid lah. Saya udah seminar lebih dari 100 kota kayaknya gitu ya. Si Indonesia jam terbang dari 14 tahun yang lalu sebagai trainer gitu kan. Semua sama alasan orang pengen kaya itu gak akan jauh dari ini. Ya. Kalaupun ada ya paling beda-beda tipis. Ya mungkin jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Sederhana gini doang. Bangun pondok, bangun masjid gitu ya. Itu aja. Kenapa? Karena kita sama-sama paham. Kita diciptakan gak cuma sekedar jadi orang baik, tapi sebaik-baiknya orang. Nah, maka teman-teman semua, tentu kita pengen omset miliaran. Kenapa omset pengen miliaran? Kan karena pengen income miliaran. Gak mungkin income-nya pengen miliaran, omsetnya cuma ratusan juta. Gak mungkin income pengen miliaran, omsetnya cuma dianggap puluhan juta. Gak make sense. Nah, pertanyaan gimana cara omset bisnis miliaran ini teman-teman semua? Maka pastikan bisnisnya memang memungkinkan buat kita tembus di angka miliaran. Bisnis yang kita jalankan itu ya. Kalau misalkan omsetnya kayaknya bisnis ini kayak kalau bisnis kayak gini gerobakan kayak begini atau misalkan bukan punya nggak mungkin dia miliaran. Ya jangan dijalanin. Cari bisnis yang bisa memungkinkan frameworknya. Apa emang Kang salah satunya? Salah satunya adalah bergerak dalam industri skincare herbal dan kosmetik, teman-teman. Saya punya banyak bisnis, mungkin Anda tahu juga ya. Beberapa bisnis saya diciptakan tidak untuk bisa duplikasi miliaran. Maksudnya duplikasi miliaran gimana? Saya bisa miliaran, Anda aja nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena saya ownernya tadi Mas Anda udah spill. Tapi kalau Anda sebagai pasukan, sebagai mitra, itu kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Nah, menariknya adalah bisnis skincare herbal kosmetik ini kalau Anda tahu pasarnya sangat besar, pertumbuhannya pun luar biasa, produknya fast moving, udah jelas, dipakai wanita berbagai macam segmen dan juga usia, dan trennya lagi naik banget. Jadi gak usah dipungkiri dan gak bisa ditampik, memang bisnis ini luar biasa industrinya, lagi gede banget gitu ya. Nah, konsumen Indonesia apalagi? Ya kalau untuk mama ataupun cewek, ya orang pakai skincarean dibandingkan investasi. Lebih gampang edukasi orang main pakai skincare daripada edukasi untuk main instrumen investasi. Eh, cewek bisa makan seadanya, tapi kalau skincarean tetap kudu jalan ya. Nah ini ya, ini poin pentingnya. Nah, pasar skincare herbal dan kosmetik bukan lagi naik, tapi sudah meledak. Maka tugas Anda adalah mengambil peluangnya. Karena apa? Selalu ada uang di setiap peluang. Bahkan kata peluang sendiri, gitu ya. Kata peluang sendiri itu ada kata uangnya. Ya. Pertanyaan adalah apakah Anda mau ambil atau tidak? Mau atau tidak teman-teman? Komen mau teman-teman. Kalau mau uang ya, mau ngambil uangnya Kang. Iya makanya. Dengan berbagai macam alasan Anda tadi, oh Anda pengen kaya, Anda pengen lunas hutang, Anda pengen bebas riba, Anda pengen pergi umroh gitu ya. Mau Kang, mau Kang. Iya udah kalau udah mau beneran, jangan gengsian. Jangan cuma sekadar mauan doang, jangan negatif thinking. Udah ikutan aja sama kita, insya Allah ya diarahin, dibimbing. Kalau kita nggak garap, orang lain garap teman-teman. Kalau kita nggak jualan, orang lain yang jualan. Sebulan mereka bakal belanja kok gitu ya.
Nah, maka tugas kita adalah gimana caranya kita mulai bisnis ini. Nah, kalau ngomongin mulai bisnis, tahapannya ada tiga, ya. Pertama adalah starting, kedua running, tiga growing. Di starting ini Anda mulai bisnis menciptakan value, menjual ya, running ini membangun tim sistem, growing duplikasi. Yang paling sulit adalah di awal. Sebagaimana Anda mengendarai mobil ataupun motor, pasti starting yang paling sulit. Bener nggak? Bener teman-teman? Nah, maka gimana Kang supaya saya tuh nggak mulai bikin dari nol, nggak ngurusin halal BPOM gitu ya kan? You know lah kalau bisnis skincare herbal kosmetik kan harus ngurusin kayak begituan kan. Nah, maka ada caranya dua. Cara yang pertama adalah akuisisi bisnis, ya. Cara kedua adalah Anda join mitra bisnis orang. Masuk akal teman-teman? Iya sih benar. Apa ada konsekuensi akuisisi bisnis teman-teman? Tahu nggak? Coba jawab di chat. Tahu akuisisi? Akuisisi itu Anda membeli saham orang, Anda masuk di tengah aja, orang perusahaan udah bangun nih. Misalkan dia udah jalan 5 tahun, 4 tahun gitu ya, atau 8 tahun, berapa tahun gitu ya. Tiba-tiba Anda pengen jadi ownernya, Anda masuk. Nah, kalau saya pribadi, kenapa orang banyak yang nanya, kenapa kok bisa banyak? Saya tuh paling banyak jalur akuisisi itu, ya. Mungkin setengah jadi perusahaan itu akuisisi. Karena saya tidak bangun dari nol, makanya cepet. Bagi orang yang nggak keotakan gitu kan, nggak mungkin, nggak mustahil. Ya lu belum nyampe otaknya gitu. Karena ada orang pada saat dia jalan, kita memperbolehkan kita masuk. Tapi apa konsekuensinya? Benar, Mbak Riri, duitnya kudu gede, bener Mbak Budi. Duitnya kudu gede. Contoh nih, saya buka aja dapur ya. Jadi di Lambang Rasa 2,2 miliar. Ini lagi nyiapin cabang kedua dan ketiga. Sekali buka satu cabang doang segini tuh. Di Lokasi Haji saya 50 juta. Kalau Anda tahu Ravennya nih, Lokasi Haji saya mau bikin brand sister brandnya nanti ya. Kita lagi bikin martabak aci ya, maci gitu. Martabak aci by Lokasaji gitu kan. Gitu-gitulah ya. Nanti insya Allah kita akan viralkan di Indonesia ya. Sekarang udah banyak juga afiliatornya gitu ya. Nah, Donatsu ini juga saya lagi buka kemitraan tapi balik lagi gede 550 juta. 150 juta 5M ada duit Anda segitu. Kalau Anda emang gue ikutan gitu. Kalau enggak ya jangan maksain. Bener nggak? Ngutang lagi jadinya kan. Dan brand-brand saya yang lain pun banyak teman-teman. Ya. Belum ngerti di bagian mana ya. Maksudnya akuisisi adalah kita masuk perusahaan orang lain tengah jalan. Kok bisa orang lain ini merelakan kita masuk karena kita bawa duit. Paham nggak? Berapa saham lo yang lo jual? 30%. Gue masuk ya, tapi se-M ya udah se-M ya, di gua bayar se-M 30% gitu. Itu dalam dunia bisnis ada namanya akuisisi. Ya, benar resiko kerugian benar juga ya. Kas rugi kita ke bawah-bawah tuh kan, mau gak mau ya. Nah, terus gimana supaya solusinya agar modalnya kecil, Kang? Saya gak mau gede, tapi untungnya bisa besar. Ada nih di DSR. Konsekuensinya kita nurut manut ya sama perusahaan aturan-aturannya. Karena kita ada dalam perusahaan orang. Orang nanya, Kang Dewa kenapa join SR? Jujur, kalau ngomongin join SR secara personal saya join karena orangnya aja sebenarnya, karena ownernya tepatnya. Ya. Kalau produk-produk lainnya, ya banyaklah produk yang lain juga gitu kan. Kalau sistemnya ya bisa diulik-ulik lah gitu. Tapi paling utamanya karena orangnya dulu, ya. Tapi setelah saya masuk ke dalamnya, yang dimana orangnya banyak kesamaan dengan saya, pengen manfaat buat banyak orang, welcome gitu ya. Ya beda ya cerita kalau tengah jalan tiba-tiba misalkan orang udah gak paham, visinya udah melenceng kemana-mana, udah aneh-aneh gitu kan. Ya ngapain bersamain gitu. Ya, karena kita loyal pada value, bukan pada personal. Value value owner, bukan pada ownernya. Tahu value owner maksudnya gimana? Tadi punya visi pengen bermanfaat buat banyak orang. Tiba-tiba si owner gak bikin kebermanfaatan cuma bullshit narasi doang. Gua left gitu. Apa maksud saya? Jadi banyak orang sekarang kalau ngomongin loyalitas itu tentang siapa? Loyalitas itu tentang apa, Mak? Gitu kan bukan tentang siapa. Oh dia mah gak loyal. Loyal itu pada apa bukan pada siapa? Value-nya apa? Kita loyal pada itu. Kalau ini orang udah gak benar namanya manusia bisa geser bener gak? Ya. Nah, maka kalau saya lihat ada value yang besar, ada value yang luar biasa, ada visi yang luar biasa, saya support. Pengen bantu orang, wes gas kan. Setelah saya masuk, saya melihat, oh ternyata selain value dari ownernya, ada beberapa poin juga di situ yang saya make sense kan ke teman-teman. Oh, ownernya dia punya visi dan mimpi yang besar, punya kepedulian yang tinggi pada mitra, pabriknya sendiri, bahan baku sendiri, expert di bidangnya. Ini top karena tidak semua orang punya value begini dan punya kompetensi begini, punya kapasitas begini sebagai owner. Ada owner visinya gak besar, mau ditanya ke depan gimana gak punya jawaban. Mereka gak pernah peduliin pada mitra, gitu kan? Tadi saya sebelum saya webinar ini,
Ya, 5 menit sebelum seminar ini saya ngirim chat ke owner ya. Ini begini, saya laporannya begini, begini, begini gitu kan. Yang kita lihat dari responnya nih. Kalau dia welcome, dia harusnya menerima masukan karena saya kasih masukan demi pertemuan tim. Gini, gini, ini. Oh ya kan, ini bagus gitu. Kalau tiba-tiba melawan, tiba-tiba apa, ada kezoliman, ini nggak bener nih. Nah, itu simple aja. Maka kita loyal pada value-nya. Nah, kalau misalkan visinya bagus, value-nya bagus, dukung teman-teman. Kalau ada kesalahan namanya manusia, tinggal kita ingetin, kasih masukan. Ya, mau gak mau gitu kan, namanya manusia. Ya. Nah ini ya, punya pabrik sendiri, ada pabriknya sendiri ya. Bahan baku pun sendiri, jadi harga bisa ditekan lebih murah ya. Dan farmasi, expert di bidang farmasi. Ya, saya pribadi orang kimia, by the way, sama-sama orang kimia. Beliau orang farmasi lebih dalam lagi tentang dunia formulasi gitu kan. Jadi Anda gak usah khawatir bahwa produk yang dijual ataupun dirilis, dipasarkan, di sosial, disebarkan gitu ya, itu udah edarnya udah dipastikan aman dan bagus ya. Kedua produknya nggak bisa dimungkiri kita jualan produk, bukan cuma sekedar MLM ya. Kita bukan MLM juga. Kita bukan cuma ngiming-ngimingin reward Pajero, 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 Pajero beli sendiri aja ya. Yang lebih bagus di Pajero banyak juga gitu kan. Nah ini ya, ya satu kategori produk ya lebih dari satu ya. Anda jualan skincare bisa, herbal bisa, kosmetik juga bisa ya. Nah ini ya terbukti best seller, ordernya tinggi, dapat ordernya dan hal apapun sudah diurusin. Jadi produknya pun poinnya banyak. Jadi Anda kalau mau jual produk ini itu banyak ya. Yang ketiga adalah perusahaannya. Perusahaannya ini fair marketingnya, kemitraannya, marketingnya jelas ya, marketing plan-nya diskonnya besar, rewardnya banyak, promosinya lengkap, lengkap. Kalau Anda nanya saya waktu join SR, posisinya sebagai apa? Saya agen. Jadi kalau Anda sekarang punya duit di atas 15 juta, punya tabungan, saran saya jadi agen. Saran saya. Ya, ngapain Anda jadi yang paling kecil posisinya? Karena kelamaan nanti jadi distributornya. Duit paling gede itu distributor nanti, teman-teman. Ya. Kan saya mah gak ada duit 15 juta, adanya cuma 5 juta. Ya udah subagen 3,5 juta. Simpan 1,5 jutanya, 3 jutanya jadiin subagen. Karena saya mah subagen juga nggak ada aja 500 ribu doang. Ya udah 400 ribu pakai transfer buat beli jadi reseller, beli produk, 100 ribunya simpan. Ya, gitu ya. Nah, ini produk-produknya, penampilannya, penampakannya. Banyak banget teman-teman. Ini kalau ditampilin, ini belum semua ya. Semua full nih kalau semua ditampilin ya. Aman teman-teman ya. Ini bukan MLM sekali lagi tadi Mas Andi udah spill. Kita bukan orang yang support dan pro MLM, kita kontra MLM. Saya secara fikih karena ada samsara ala samsaro ya apa serakat ganda ya tidak mungkin kan untuk kita bisa lakukan ya. Dan dibandingkan dengan brand lain ini ya, ownernya expert, produksinya sendiri, bahan baku sendiri, jual produksi banyak ya, produknya harga produk terbilang murah ya, terjangkau ya. Dan diskonnya 40% untuk agen. Jadi saran sekali lagi kalau Anda punya duit banyak ya, punya lebih dari 15 juta jadi agen ya. Terus sistem kemitraannya fair. Kalau saya distributor, saya mencetak distributor ada hitungan tertentu berupa hadiah yang diberikan oleh pusat ataupun owner ataupun manajemen agar kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Nah ini visi saya di tahun lalu waktu umroh sama Mas Andre. Entah kenapa saya berdoa sama Allah tiba-tiba ya eh, apa doanya tadi semoga saya bisa menciptakan ya jadi wasilah 1.000 orang yang lahir punya income 1 miliar tiap bulan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga itu Anda, teman. Ya, walaupun Anda sekarang mungkin join reseller aja gak ada modal, ya. Jadi agen pun Anda ngap-ngapan, apalagi agen gitu kan. Semoga ini ya, kan gak ada yang tahu masa depan mah. Bener gak? Banyak orang yang masa lalunya tuh, aduh, itu gak ada masa lalu lah. Pokoknya gak ada masa depan, ada masa lalu gitu. Tapi sekarang kaya raya, terpandang, manfaat buat banyak orang. Utangnya banyak dulu, loh. Siapa yang tahu Kang Dewa sekarang tiba-tiba bisa jadi punya banyak perusahaan dan jadi wasilah kebaikan buat banyak orang, gitu kan? Utang saya 7,7 M, enggak? Maka semoga siapapun Anda yang nyimak malam ini nih ya, Allah takdirkan termasuk orang yang menjadi bagian 100 ataupun 1.000 orang yang tercipta di situ 1 miliar per bulan. Amin ya teman-teman. Komen amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu ya. Semoga Allah mudahkan Allah takdirkan. Nah, kenapa join SR12 gitu ya di bawah bimbingan saya? Saya gak mau banyak janji. Ini bisnis yang lain. Saya cepetin aja. Saya punya bisnis macam-macam. Kalau saya udah turun tangan, turun gunung, dar dar lah insya Allah gitu ya. Karena saya sangat concern, saya nggak punya hobi lain selain bisnis, e-book ya, segala macamnya jualan apapun saya, alhamdulillah izin Allah ratusan juta, ini ratusan juta per hari. Ini orang-orang alumni saya, kalau Anda melihat muka-mukanya pernah ketemu mungkin sama saya ataupun kelas di kelas saya dan perusahaan saya, launchingnya malah sangat gila-gilaan ya, bayarnya mahal waktu itu ya, 2 hari. Nah ini non, nggak boleh cuma ngomong doang juga. Nah itu kan perusahaan akang lain nih, udah nih perusahaan gue yang SR dah. Itu ya akun istri saya 7 juta, omsetnya nomor 1 Jawa Barat, nomor 1 nasional 1,3 M.
Nomor satu nasional 1,5 M, nomor satu nasional lagi 1,3 M ya. Nomor satu terus kita alhamdulillah insya Allah ya. Nah, omset 8 bulan 6 M. Teman. Tadi modalnya berapa teman? Ingat gak? Agen berapa? 15 juta, bayangin. Sok coba. Ya, Anda profit udah berapa itu tuh? Tuh, oh ngeri. Maka saran saya, sekali lagi ya, kalau Anda memang benar-benar pengen lunas hutang, segera mungkin budgetnya di rekening, putarin di investasi dulu, join dulu di S12 keras. Saya punya nambah harga untuk dalam 6 bulan, ya, bahkan 35 juta dapat reward umroh ya, dapat reward dari nenek leader juga, ada istilahnya nenek leader tuh, leader kita ngasih reward buat kita gitu ya. Yang bikin sedih bukan karena nggak ada peluang sekali lagi teman-teman, tapi Anda terlambat ya. Tapi kan nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali ya benar ya. Daripada Anda tidak sama sekali, mending Anda terlambat. Nah, pertanyaan adalah sederhana. Anda mau join sebagai apa nanti? Mau join sebagai agen, subagen, ataupun reseller? Nah, tentu kalau ngelihat sekilas gitu ya penjelasan dari Kang Dewa, saya mah nggak mau join sebagai agen, Kang. Saya mah pengennya distributor, Kang Dewa itu disepil itu duit paling banyak. Iya, benar ya. Sama kayak saya tuh Anda mikirnya ya. Tapi gak bisa langsung jadi distributor itu. Ya, Anda harus ngelewatin tahap-tahapnya dulu. Saran saya sekali lagi, kalau Anda punya duit lebih banyak dia di rekening ya. Jadi agen bilang nanti ke yang ngundang Anda malam ini siapa saya nggak tahu ya, ada yang lewat grup, ada yang lewat chat gitu ya. Siapa yang jadi agen gitu. Udah ngomong aja. Saya ada rekening nih 20 juta lagi, 15 jutanya saya jadi agen dah. Saya mau lunas hutang cepat 6 bulan lagi, gaskeun teman-teman. Ada banyak tim saya yang punya hutang juga kok. Saya targetin, ayo lunas cepet-cepet, jangan kelamaan punya hutang lu mati punya hutang gitu. Rasulullah juga mau nyulatin orang punya hutang gitu kan. Serius dong gitu kan bisnisnya itu ya. Nah, maka saran saya buat Anda semua yang sekarang punya duit di atas 15 juta, join agen. Kang, saya mah gak ada 15, sub agen 3,5 juta. Kang, saya mah gak ada juga sama saya Bu, udah reseller. Nah, supaya lebih jelas, saya serahkan ke Mas Anda untuk menjelaskan lebih detailnya tentang program marketing plan ataupun sistem bisnis dari SA12 keras ini. Moga Mas. Oke, siap Kang. Oke, baik sebelum mulai, sebelum saya jelasin, oke, ketik saya yang suka uang, yang suka duit malam ini, karena di sesi saya infokan gimana teman-teman dapat duit banyak dari SR12. Ketik saya, semoga nanti yang dapat duit banyak ya, lunas hutangnya ya, dan tahun ini bisa wujudkan impiannya. Oke, siap ya? Oke, saya jelasin ya marketing plan-nya seperti apa sih SC12 bagi teman-teman yang belum paham ya gimana sih marketing plan-nya. Oke, kelihatan monitornya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, kelihatan? Oke, kelihatan ya? Siap. Oke, jadi teman-teman marketing plan di SR12 untuk cara joinnya atau menjadi mitra itu tidak ada biaya rekrutmen teman-teman. Jadi investasi teman-teman itu bukan biaya rekrutmen, tapi belanja produk ya. Misalnya teman-teman pengen jadi reseller nih, maka teman-teman cukup belanja 400.000 nanti dapat produk senilai 500.000. Maka keuntungan Bapak Ibu 500 dikurang 400 berarti 100.000. Dan nanti setiap pembelian produk apapun di S12 nanti Bapak Ibu akan mendapatkan potongan 20%. Jadi keuntungan Bapak Ibu adalah 20%. Jadi misalnya ya, ada produk misalnya ini simpelnya aja produk A atau produk susu misal ya 100.000 biar mudah ngitungnya 100.000 dijual ke end user atau pembeli maka nanti Bapak Ibu cukup beli belanja produk itu 80.000 maka keuntungannya 100.000 dikurang 80 berarti 20.000. Nah jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi reseller cukup mudah cukup belanja produk senilai 400.000 nanti dapat produk senilai 500.000 gitu ya. Nah kalau marketer tanpa join ya, tanpa modal, tapi disarankan ya biar teman-teman bisa apa namanya bisa menghargai yang pengundang ya. Kalau saran saya beli aja satu produk 50 atau 100.000 ya. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih besar lagi diskonnya ya atau keuntungannya bisa ikut sub agen. Nah, gimana Mas jadi subagen? Subagen itu cukup belanja produk 3,5 juta. Jadi belanjanya 3,5 juta, nanti dapat produk senilai 5 juta. Jadi kalau produknya terjual habis, nanti keuntungan Bapak Ibu 5 juta dikurang 3,5 juta, maka 1,5 juta. Jadi potongan atau keuntungan Bapak Ibu 30%. Jadi setiap nanti belanja ke atas itu 30% teman-teman.
Jadi misalnya produknya 100.000 nih, dipotong 30% berarti 70.000. Jadi cukup belanja 70.000 nanti dapat 30.000 ya. Nah, selanjutnya yang paling besar nih ya sebelum distributor adalah agen. Agen itu 40%. Nah, untuk jadi 40% ya, itu adalah dengan belanja cukup 15 juta nanti dapat produk senilai 25 juta. Jadi nanti teman-teman dapat margin atau dapat keuntungan 40%. Jadi setiap belanja 40% dipotong nanti keuntungannya 40% ya. Nah, kalau misalnya nanti terjual habis nih 25.000, 25 juta dikurang 15 juta, maka keuntungan Bapak Ibu adalah 10 juta. Nah, itulah tahapannya marketer, reseller, subagen sama agen. Nah, level paling tinggi Bapak Ibu adalah distributor. Nah, distributor ini paling tinggi. Berapa itu Mas potongannya atau keuntungannya? 50%. Nah, ini yang paling tinggi dan ini semua mitra yang bergabung di S12 mereka mengejar distributor Bapak Ibu. Nah, ini keuntungannya banyak banget. Mau nggak saya jelasin keuntungan jadi distributor Bapak Ibu? Teman-teman. Boleh komen mau? Saya jelasin kenapa sih mitra-mitra S12 tuh pengen ngejar distributor gitu ya. Padahal agen aja udah cukup gitu ya 40%. Tapi kenapa harus 50%? Kenapa harus distributor? Nah, ini saya bocorin ya. Satu, pertama yang pasti adalah keuntungannya 50%. Jadi kalau produk harga jualnya 100.000, maka keuntungan Bapak Ibu 50%-nya dikali 50% berarti 50.000 ngambil di warehouse satu di gudang, maka nanti Bapak Ibu keuntungannya 50% ya. Jadi setiap belanja belanja 50 potong 50% nanti keuntungan 50%. Itu satu. Yang kedua, karena distributor Bapak Ibu, distributor ini ya adalah posisi yang satu-satunya bisa yang boleh mengakses seluruh warehouse, seluruh gudang dan boleh mengakses ke pusat teman-teman. Jadi reseller subagen agen tuh nggak boleh, dia hanya bisa ke distributor. Jadi reseller subagen sama agen tuh belanjanya ke distributor. Kenapa? Karena distributor lah yang belanja ke pusat ya. Nah, jadi nanti kalau Anda sudah distributor, jadi semua agen, semua subagen, semua reseller atau semua marketer di pasukan Bapak Ibu, teman-teman itu ngambilnya ke Anda. Dan contoh nih, saya udah punya 500 reseller tuh seluruh Indonesia. Kemudian saya juga punya 27 agen seluruh Indonesia. Semuanya itu ngambil ke saya karena mereka nggak boleh ngambil ke pusat ya. Itulah keuntungan distributor. Jadi pertama marginnya 50%, yang kedua semua pasukan akan ngambil ke Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah distributor ini bisa karena bisa mengakses seluruh warehouse Indonesia, maka ongkos kirimnya rendah banget. Contoh nih, saya di distributor Palembang, Bapak Ibu. Bayangin kalau misalnya saya punya eh, mitra saya agen itu di Makassar, itu bayangin kalau ngirim dari Palembang ke sana tuh 2 kali pulau tuh pasti mahal banget. Nah, karena distributor Bapak Ibu, teman-teman, saya bisa mengakses gudang di sana. Jadi saya tinggal telepon aja, hey gudang-gudang, tolong dong kirimin ke agen saya. Jadi otomatis ongkos kirimnya murah banget ya. Dan enakan distributor bisa bisa membuat jalur distribusi se-Indonesia itu enaknya distributor. Nah, tapi untuk jadi distributor itu nggak bisa langsung teman-teman, tapi ada tahapannya dan itu 3 bulan. Dan saya adalah salah satu distributor agen yang jadi distributor tercepat selama 3 bulan. Nah, sebelum saya mau tanya dari yang 5 ini dari marketer, reseller, subagen, agen, distributor, teman-teman mau jadi yang mana? Kalau misalnya malam ini Anda ngambil keputusan ya dari marketer, reseller, subagen, agen, distributor yang marginnya gede, teman-teman mau jadi yang mana? Boleh komen teman-teman. Baik subagen, siap agen ya, distributor, Mas Ujung siap. Teman-teman yang lain yang belum komen, teman-teman kira-kira mau jadi apa kalau misalnya nanti teman-teman dipandu, dibimbing oleh sama Kang Dewa. Siap? Teman-teman mau jadi apa? Subagen, agen, distributor. Siap. Oke. Mau nggak saya ceritain atau saya kasih bocoran gimana caranya menjadi distributor yang cepat? Mau nggak teman-teman? 3 sampai 4 bulan mau?
Mau ya? Oke. Nah, ini saya liatin cerita mereka dulu. Nah, ini teman-teman, ini mitra-mitra kita di berbagai level testimoni-testimoni mereka nih ya. Jadi dan PR, WhatsApp marketing dan macam-macam. Jadi semuanya udah siap, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini semua udah siap ya. Jadi kita punya grup gede yang isinya adalah mitra-mitra dan kita mentori sampai mereka berhasil. Jadi di mentori setiap hari ya, dikasih kerjaan, PR dan sebagainya gitu ya. Nah, ini teman ya, sampai semuanya. Bahkan kita tuh ada eventnya tuh teman, event nasional ya, semuanya nih semuanya udah siap ya, testimoni ribuan tuh teman ya. Nah, sebelum saya infoin gimana caranya, nah ini eventnya teman-teman, event offline nih teman-teman ya. Jadi kita udah mulai ini ya, udah Januari lalu ya, Januari, Februari, ya April. Nah, April nanti di pekan ini teman-teman ada di Makassar. Nah, bagi teman-teman yang di Makassar silakan merapat aja. Nanti teman-teman akan ketemu saya sama Kang Dewa. Kalau misalnya teman-teman, "Wah, saya mau ke Makassar dulu, Mas," atau "saya lagi di Makassar pengen ketemu langsung," boleh silakan ya. Kemudian nanti di bulan depan ada Ponorogo, Batam, ada di kantor Gunung Sindur, ada di Bandung, ada di Palembang dan sebagainya. Ya Juni sama Makassar, di Batam, Bekasi, ya dan seterusnya. Nanti kita share ya, kita share jadwal-jadwalnya. Nah, kita hampir se-Indonesia, Bapak Ibu. Kita hampir se-Indonesia. Nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, nanti kita infoin teman-teman ya. Nah itu untuk Kopdar atau seminar di berbagai kota. Dan webinar ada nggak Mas? Seperti ini, webinar Zoom ada. Nih teman-teman, malam ini di bulan ini, nah nanti bulan depan itu tanggal 13 Mei, nanti kalau misalnya ada waktu kosong nanti kita infoin. Kemudian ada tanggal 10 Juni, 8 Juli, 12 Agustus, 9 September, 14, 11, 9 dan seterusnya. Jadi 1 tahun kita udah bikin teman-teman ya. Nah, mentoringnya juga ada Mas, ada nih teman-teman ya. Jadi belajar digital marketing, belajar jualan. Nah, saya mau tanya teman-teman, kalau teman-teman pernah atau pernah lihat ya, mahal nggak belajar sama Kang Dewa? Misalnya belajar langsung teman-teman, misalnya ikut workshop atau ikut Zoom online-nya, mahal nggak teman-teman? Kira-kira berapa harganya belajar sama Kang Dewa langsung? Belajar di tempat sama saya deh. Saya sama Kang Dewa belajar. Anda misalnya Anda apa namanya, belajar langsung in house gitu. Mahal nggak? Iya mahal teman-teman ya. 7 jutaan, 10 jutaan ya. Nah betul tuh Mbak Erianti 7 jutaan ya. Itu pun 2 hari. 2 hari contoh di PLD, PLD ya, ada action funneling, ada product launch dynamite ya, ada sosmed domination. Nah itu 2 hari teman-teman belajar, dan itu Anda bayar 7 juta, belum kos hotel, belum kos akomodasi dan sebagainya, itu bisa sampai 10 juta ya. Nah ini dikasih gratis Bapak Ibu, mau nggak dikasih gratis sebagai support buat teman-teman, mau nggak, boleh komen mau. Jadi dikasih gratis Mas, iya. Jadi walaupun saya ikut berbagai dimanapun saya milih, mau saya reseller, mau sub agen atau agen, tetap dikasih gratis gratis karena sudah kita jadwalin tuh teman 1 tahun. Nih itu teman ya. Tapi kalau teman nggak jadi mitra ya gimana mau belajar ya, karena ini ada grup khusus. Nah kalau saran saya malam ini ambil keputusan, langsung hubungi pengundang teman-teman ya. Nah, pengundang teman-teman. Jadi kita udah siapin tuh sampai 2026 tuh, teman bisa lihat ya, belajar Shopee, marketplace, funneling, persuasi, nanti iklan. Nah, ini contoh nih, tanggal public speaking. Nah, kemarin udah ya, kemarin public speaking, YouTube marketing, finansial ya, nanti belajar sama saya juga Meta Ads ya. Meta Ads Agustus ya, time management, product launch, leadership dan semuanya sudah semua teman-teman ya. Nah, oke. Baik, nah saya mau tanya, ketik saya yang mau jadi distributor, saya ajarin caranya. Oke, siapa yang mau marginnya atau keuntungannya lebih besar? Siapa nih ketik saya? Ini soalnya saya sama Kang Dewa mulainya dari agen. Ya, kalau teman-teman budgetnya terbatas nggak apa-apa, jadi reseller sub agen juga nggak apa-apa. Tapi agak lama aja sih, boleh bertahap aja nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang mau cepet seperti saya sama Kang Dewa, kalau sana sama agen. Ya, oke saya jelasin ya caranya ya. Yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus jadi agen dulu.
Jadi agen dulu teman-teman. Kenapa Mas harus jadi agen? Pertama supaya cepat, itu teman-teman ya, supaya cepat. Saya mau tanya, mau lambat atau mau cepat teman-teman? Boleh komen, karena impian nggak bisa ditunda-tunda ya. Mau mau lambat atau mau cepat? Kalau saya mau cepat teman-teman, karena yang mahal itu waktu ya, mahal itu waktu karena waktu nggak bisa dibeli dan itu nggak bisa kembali lagi ya. Nah gitu ya. Kalau saran saya kalau Anda punya budget. Tapi kalau Anda nggak punya budget nggak apa-apa jadi seller. Kalau saran saya Anda harus cepat ya. Itu yang pertama. Jadi agen dulu ya. Yang kedua, nah ini ya. Yang kedua adalah Anda manut. Nah, manut itu apa Mas ya? Ikut arahan dari mentor, dari saya sama Kang Dewa. Nah, gimana cara arahannya Mas? Nanti di grup khusus, karena agen ada grup khusus ya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk agen, untuk jadi distributor, dimulai dari agen dulu, dan itu harus menciptakan omset 120 juta setiap bulan. Wah, berat Mas, 120 juta setiap bulan selama 3 bulan. Jangan khawatir, di grup-grup khusus diajari caranya. Bahkan setiap bulan, ini saya bocorin ya, setiap bulan ya itu kita mencetak satu distributor, 1 sampai 2 sampai 3 teman distributor baru ya, teman bisa lihat nanti kita udah konsisten, teman bisa lihat jadwal kita. Insya Allah setiap bulan kita menciptakan lebih dari satu distributor, dan itu kita siapin 3 sampai 5 tahun. Mau nggak di antara Anda atau Anda yang pengen jadi distributor langsung cepet, saya sama Kang Dewa pandu, mau nggak teman-teman? Siapa yang mau teman-teman? Mau nggak? Nah, kalau saran saya jadi distributor, masuk ke grup khusus, ikuti mentoring kita. Ya, karena kita udah siapin. Anda ikutin tuh. Karena harus menciptakan 100 juta, 120 juta setiap bulan selama 3 bulan. Dan itu kita udah siapin. Program kerjanya ada di Laku Keras ya, teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus manut ya, ikut aja. Nanti langsung ke grup khusus ya. Oke, yang ketiga adalah ini. Nah, fokus dan serius. Iya betul teman-teman. Fokus dan serius. Yang penting Anda kerja keras, berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Fokus dan serius. Insya Allah kita dibukakan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau Anda fokus, serius, ya insya Allah jadi distributor dengan margin yang besar ya. Oke, saya mau tanya. Ketik saya yang sudah ngambil keputusan untuk jadi mitra malam ini. Yuk. Apapun posisi Anda, ketik yang saya atau ketik reseller, subagen atau agen atau distributor. Nah, kalau teman-teman udah siap, langsung hubungi pengundang teman-teman ya. Karena, nah daftar di mana Mas? Hubungi pengundangnya. Karena di sini saya tidak ngasih linknya ya. Siapa pengundang Anda? Mungkin Anda ada di grup ya, atau mungkin Anda lihat story Kang Dewa, atau mungkin Anda diundang oleh siapapun pun, Anda langsung hubunginya ya, hubungi lalu Anda bilang, Mas saya mau jadi mitra SR12, nanti dikasih tahu. Nah khusus agen, ini untuk agen ya, untuk yang agen boleh ketik yang agen ketik agen yang mau agen, ketik agen yang mau agen. Karena yang agen itu grup khusus, tidak tidak apa namanya, eh, karena akan diundang ke grup khusus. Mas Faih Hatul, ya siap agen. Teman-teman yang agen, Dr. Munadirin. Oke, yang agen, yang mau jadi agen, ketik agen, Y. Oke, siap, Y. Oke. Oh, boleh ketik kotanya sekalian ya. Yang mau agen, minimal punya impian dulu aja, nggak apa-apa ya. Nah, yang khusus yang mau jadi agen nanti diundang ke grup khusus ya. Dan itu nanti grup khusus karena kita punya program 3 sampai 5 tahun. Nih, saya tunjukin ya, teman-teman. Nah, saya mau tanya, ketik saya yang mau nih. Nih ya. Nih ya yang mau nih. Nih yang mau selama 3 sampai 5 tahun ya, punya nih. Nih, ini impian Kang Dewa ya. Tuh, ketik saya mau di antara Bapak Ibu ya, 3 5 tahun punya penghasilan 1 miliar per bulan gitu. Ini saya bocorin ya, Kang Dewa itu belum 1 tahun tuh teman. Belum 1 tahun nih, saya liatin penghasilannya ya. Nih teman-teman ya, saya lihat. Ini belum 1 tahun. Ya saya pun sama, belum 1 tahun. Saya manut aja. Ya, saya sahabat beliau. Ya, saya manut aja. Pokoknya Kang, saya manut aja lah. Pokoknya mau disuruh jungkil balik, ayo lah gitu ya. Nah, ini saya kasih bocoran. Ya karena sistem udah terbukti teman-teman ya. Nah, ini nih.
Ya, nah ini profit sharingnya. Jadi di selain margin tadi ada profit sharingnya, teman-teman. Ya, jadi nanti dibahas ketika Anda sudah distributor ya atau agen. Ketika Anda sudah agen nanti ini dibahas lebih detailnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menciptakan DU itu distributor di bawah Bapak Ibu dan ada di bawah lagi, itu Bapak Ibu dapat 6%, ya 6%. Dan ketika DU Bapak Ibu menciptakan DU lagi itu 3%. Dan ini bukan MLM ya, teman-teman. Ini kelihatannya ada anak tangga, tapi ini bukan MLM, teman-teman. Ini akannya adalah ujro. Ujro itu apa, Mas? Hadiah, ya, hadiah yang diberikan oleh perusahaan. Ini sekali lagi, teman-teman, ini pun kalau kami analisa kalau ini MLM, kami keluar dan kami analisa ini bukan MLM. Ini akannya adalah ujro. Ujro itu apa, Mas? Ini komisinya dari margin dari produk yang terjual, dari omset, ya, bukan dari rekrutmen. Nah, MLM di luar sana biasanya dari rekrutmen. Jadi produknya itu lebih besar dari rekrutmen. Nah, kalau ini enggak, sekali lagi tidak ada rekrutmen, ini Anda akan dapat profit atau margin dari produk yang terjual. Nah, ini adalah akannya ujro, adalah hadiah. Hadiah ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda dapat 6% sama 3%. Gitu ya. Nah, ini penghasilannya Bapak Ibu. Ya, ini kan bisa lihat Oktober aja udah 71 juta nih Kang Dewa ya. Iya, ini dari istri beliau ya Tasya. Kemudian Oktober naik terus teman-teman, naik terus tuh teman bisa lihat ya ini distribusi oleh Kang Dewa nih, yang langsung binaan sama Kang Dewa. Mau nggak teman-teman nama Anda dicatat di sini dan punya omset gini? Mau nggak teman-teman? Ketik mau, siapa yang mau yang Anda nama Anda di sini dan omset Anda di sini nih. Nih, bayangin aja omsetnya udah segini nih. Ya, bayangin aja 3 sampai 5 tahun. Bayangin aja tuh. Wow, ya ini aja udah kayak gini tuh. Karena nah ini ya, ini saya bocorin nih. Ini karena mereka duluan. Nah, sekarang kesempatan Anda jangan sampai terlambat, jangan ditunggu-tunggu lagi insya Allah ya. Kita nggak tahu jodoh ya. Malam ini Anda berdoa bisa jadi ini peluang Anda. Jadi segera ambil keputusan ya. Nah, ini teman-teman naik terus kan? Jadi di bulan Oktober 83 juta ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian nah ini profit naik lagi teman-teman, naik lagi ya. Kemudian November udah 96 juta. Desember apalagi tuh udah 103 juta nih teman-teman ya. Dan seterusnya naik terus ya. Ini kenapa bisa kayak gitu, Mas? Karena produknya repeat order. Yang tadinya beli susu, beli susu, beli susu, beli susu lagi ya, karena produknya fast moving lebih cepet cepet banget habis ya, karena ini kan produk yang dikonsumsi ya. Nah, itulah teman-teman yang 4 bulan berturut-turut naik terus, naik terus, naik terus ya. Jadi segera cepat. Jadi keuntungan distributor yang pertama marginnya 50%, yaitu ya margin itu adalah keuntungan dari 50%. Yang kedua dapat hadiah apresiasi. Nah, ini hadiah ya, akannya hadiah bukan samsara di atas samsara teman-teman. Karena kita udah analisa dengan fikih muamalah, kalaupun ada samsara itu kami nggak mau, ya saya pun nggak mau ya. Nah, ini ujroh 6 plus 3. Kemudian dapat reward perusahaan. Nah, ini nanti dibahas lebih detail di grup ya. Ini khusus DU. Reward itu diberikan untuk DU bukan agen, jadi distributor dan reward leader. Nanti kalau misalnya Anda jadi distributor, nanti leader Anda akan ngasih hadiah. Jadi ada ada 4 hadiah, 4 keuntungannya, teman-teman. Ya, oke. Sekali lagi, segera hubungin teman-teman, hubungi pengguna Anda, ya. Kemudian bilang aja mau join mitra Kang Dewa ya, langsung nanti dibantu oleh pengundang Anda. Oke, baik sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan teman-teman. Nah, orang gagal bukan karena nggak ada peluang, tapi karena terlalu sering menunda keputusan. Ya, saya pun sama ya. Kalau saya nggak ambil keputusan waktu setelah saya berdoa, teman-teman, wah itu nggak akan bisa jadi saya seperti ini ya. Nggak tahu, saya pun berdoa waktu di umroh saya berdoa aja. Ya Allah, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu, ya Allah tunjukkan gimana caranya. Ya saya ditunjuk ya dikasih jawabannya. Wah, insya Allah nih insya 12 bisa dikas. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya juga distributor Palembang, teman-teman, dan saudara, bagi Anda yang mau jadi distributor, Anda bisa jadi distributor di kota Anda gitu ya. Oke, silakan yuk ada pertanyaan, kita sesi tanya jawab. Mas, kalau wilayah kita sudah distributor, apakah kita bisa jadi distributor? Apakah ada batas wilayah? Nggak ada, Mas. Mas Harman. Mas Harman di kota mana? Yuk, silakan ada pertanyaan, silakan. Nanti saya bantu jawab.
Bekasi, oh aman Mas. Gas Mas. Gas gas. Bekasi aman Mas. Itu gede banget. Saya iri loh sama teman-teman yang ada di Jabodetabek. Karena saya di Palembang, jumlah penduduknya kan kecil dibandingkan teman-teman. Saya sebenarnya iri ya teman-teman ya. Anda bisa lebih cepat lagi ya. 3 bulan. Oh Batam. Oh Batam dikit Mas. Gas Mas. Mas Amri. Dikit dikit. Gas Mas. Dikit Batam. Saya pun Palembang itu jumlah penduduknya nggak segede di sini teman ya. Itu cuma 2,5 juta orang ya. Itu belum difilter dengan umur ya. Jadi kalau saya aja bisa orang daerah ya, apalagi Anda tuh gitu ya. Mas Cikarang Bekasi masih boleh nggak jadi agen? Gas Mas Budi, gas gas ya. Mumpung mumpung ini belum 1 tahun Mas, Kang Dewa belum 1 tahun Mas. Ya, kalau udah 1 tahun, wah udah terlambat ya. Ingat sekali lagi, ya orang gagal itu bukan karena nggak ada peluang, tapi karena sering menunda keputusan. Ya, Indramayu, apalagi Mbak Rini, gas aja ya. Kalau saran saya, jadi agen, langsung ikut grup khusus, grup khusus ya, bukan grup yang Anda akan gabung juga, tapi lebih fokus nanti karena kalau agen itu Anda akan dicetak distributor. Ya, Anda akan dapat 50% dan menguasai kota Anda tuh. Ya, contoh saya itu, ya Alhamdulillah teman-teman, saya satu-satunya distributor Palembang di grup Kang Dewa di Palembang tuh ya. Jadi saya manfaati betul ya gitu ya. Kaltim juga dikit Mas, ya Kaltim ya. Oke, saya mau tanya, ketik saya yang mau jadi mitra malam ini dan dimentori oleh saya sama Kang Dewa, Anda akan jago jualan dan jago ngiklan, dan itu mentoringnya gratis. Anda nggak perlu bayar sampai 10 jutaan ya, nggak perlu bayar 20 jutaan. Teman-teman udah tahu, teman-teman udah mungkin tahu ya. Kemarin saya nanya tuh, Kang, kemarin beliau ngisi di Pertamina berapa Kang dibayar di Pertamina? Itu kalau nggak salah di atas 30 juta itu tuh ngisi 3 jam teman-teman. Nah ini dikasih gratis ya. Bahkan bahkan video-video Kang Dewa iklan pun Anda bisa pakai ya karena ini adalah grup Anda. Ya gitu ya. Itu ya, yuk. Nah, bagi teman yang siap, segera hubungi pengundang Anda, segera hubungi pengundang Anda ya. Mau dong asal gara iya. Makanya ya, segera menghubungi Anda, hubungi pengundang Anda, lalu bilang saya mau jadi mitra Kang Dewa. Nanti diarahkan ya. Segera langsung ya. Jadi nanti kalau saran saya teman-teman langsung jadi agen. Kalau saran saya ya, tapi kalau teman-teman masih budget terbatas nggak apa-apa. Jadi reseller suka agen dulu. Kalau mau cepet jadi agen ya. Oke, yuk ada pertanyaan. Silakan yuk. Kita ada mungkin 5 sampai 10 menit ya. Silakan yuk. Oh, 10 menit lagi. Siap. Kita sampai jam 10 ya. Siap ya. Oke, ada pertanyaan yuk. Silakan, silakan. Ada pertanyaan? Mau open mic boleh yuk. Nanti saya buka open mic-nya. Mau open mic, ketik open mic. Yuk, silakan yuk. Ini saya bantu yuk. Ada open mic. Mas dari Bengkulu. Wah, Bengkulu dikit, Mas. Gas. Oke. Yang mana yuk? Silakan ketik aja. Bismillah pasti join. Bismillah. Yuk, bismillah ya. Mas dari tadi nggak diajarin cara marketingnya Bang. Oh nanti di ini jadwalnya udah siap. Kalau malam ini kita nggak belajar marketingnya ya. Nanti di tanggal berapa nih? Ini offline jadwalnya ini Mas. Nah, kita udah siapin jadwalnya. Jadwal marketingnya. Marketing kan besar ya, luas ya. Nah untuk tanggal Maret udah ya. April public speaking udah. Mei. Nah, nanti kita belajar YouTube marketing, Mas. Gitu, Mas Bilkis. Mas Bilkis sudah mitra belum? Mas Bilkis sudah mitra belum? Malam kah, Bang? Ya, malam. Ya, karena kita paham teman-teman ada yang kerja gitu. Oh, mau join? Ya. Nanti ketika Mas Bilkis join, nanti bisa mengakses rekaman semua, Mas. Jadi rekaman-rekaman sebelumnya yang ini ya, Maret, Februari, Januari, bahkan di tahun 2025 rekamannya bisa diakses, Mas. Dan itu gratis, Mas, ya. Gratis ya. Bayangin aja. Nah, ini dikasih gratis tuh ya. Saya aja saya aja ikut workshop Kang Dewa walaupun teman saya bayar ya 7 juta tuh. Semua semua workshop Kang Dewa saya apa ikut semua tuh. Dan walaupun teman saya bayar ya. Mas akses di member area. Iya betul, member area. Ya. Mas kok itu jadwal 2026 ini 2026. Tuh udah siap tuh 2026. Tuh 2006 tuh. Nggak ada ya udah lalu ya kemarin ya. Nih
April, ya Juli, ya sampai Desember udah kita siapin. Bahkan 2027 ide kita rancang, nanti 2027, 2028 udah kita rancang semuanya ya. Jadi segera ambil keputusan teman-teman, jangan sampai Anda ngambil keputusan nanti tahun depan. Ya, udah terlambat tuh. Ya udah banyak orang yang daftar, Anda baru daftar ya. Oke, gitu. Yuk, ada pertanyaan, yuk silakan mau open mic, silakan open mic ya. Mau ketik. Mas bisa share jadwalnya, siap. Hubungi pengundangnya. Mbak Caroline Lim, hubungi pengundangnya, nanti minta aja jadwalnya. Kita berikan ke pengundangnya ya, yang jadwal tadi ya. Nanti kita kirim ke pengundangnya. Oke, oke, thanks Mas, siap. Oke, yuk, yang lain teman-teman silakan ada pertanyaan. Yuk, yuk, sebelum kita akhiri. Ada masih 100.000 orang tuh yang hadir ya, luar biasa ya. Yang di Makassar jangan lupa ya hadir ya. Mas daftar malam ini langsung belanja. Yes, betul Mbak Herbang Manalu. Dari kota mana Mas? Dari kota mana Mas? Mas Herbang Manalu. Dari kota mana? Herbang Manalu. Oh, ya, Riau. Nah, kita ada di Riau juga ya. Tanggal berapa Riau ya? Nah, nanti kita ke Riau tanggal berapa nih? September bukan ya. Juli, Mei ya, Mei. Oh Batam ya. Oh Juni ya, Juni kita ke sana ya. Makassar tanggal berapa Mas? Oh minggu depan Mas. Minggu ini Mas Zulkifli. Minggu ini Mas. Minggu ini di Makassar. Nah itu tuh tanggal 25 27. Nanti di Makassar kita ada tur Mas. Kita ke Goa, ke ada tiga kota ya. Kalau nggak salah ya. Saya dulu saya apa? Saya dulu pernah ke Makassar ya. Saya ingat sekali makannya di apa rumah makan Nike Ardila tuh. Apa namanya keren banget ya, seluruhnya Nike Ardila gitu ya. Medan Bang, Medan belum ada jadwal. Nanti Mbak Sari duluan Mbak. Ya, kalau kita belum punya grup di sana. Wah kalau Mbak Sari siap nggak jadi distributor Medan Mbak? Mbak Sari siap nggak? Nggak ada kita nggak ada di sana. Oh itu kalau Mbak Sari duluan tuh, wah udah nguasai kotanya tuh, di grup Kang Dewa tuh. Ya segera hubungi ya, pengundangnya ya. Yuk, yuk, kita ada berapa menit lagi nih? Oh, 5 menit lagi. Yuk, silakan, silakan ada pertanyaan. Yuk, 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 yuk. Oke, Mak. Oke, baik. Siap-siap, Mas. Tapi terkena dana, nggak apa-apa. Nanti silakan aja. Apa namanya? Mau jadi reseller dulu, boleh, boleh ya. Yuk, yuk. Oke, baik. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita cukup malam ini. Cukup nggak? Silakan hubungi pengundangnya ya. Silakan hubungi pengundangnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukup teman malam ini. Cukup, cukup. Boleh komen cukup. Cukup nggak malam ini? Cukup, cukup. Cukup belum? Kalau ada pertanyaan silakan. Oh belum, Mas Ali ada pertanyaan apa Mas? Mas Ali, yuk, silakan. Kalau yang belum ini silakan yuk. Ada pertanyaan apa? Kalau Mas Ali ada pertanyaan? Oh cukup, siap. Oke ya, siap. Kalau cukup, teman-teman, selamat buat teman-teman yang sudah ambil keputusan ya. Nanti kita ketemu di grup khusus bagi teman-teman yang ada di agen, bagi teman-teman yang bukan agen, mungkin teman-teman jadi subagen atau jadi reseller. Nanti ketemu saya juga ya. Nanti diajarin ngiklan. Mau nggak teman-teman? Supaya nanti penghasilannya gede, bisa ngede dari SR12 juga. Mau teman-teman? Dan jago jualan tuh. Jadi kalau Anda punya dua ilmu ini, wow, itu luar biasa. Jago jualan dan jago iklan, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran malam ini, ya. Jangan lupa hubungi pengundangnya. Nanti teman-teman akan ketemu di grup, ya, bareng saya sama Kang Dewa. Dan bagi teman-teman yang sudah memutuskan untuk agen, selamat buat Anda. Karena insya Allah 3 sampai 4 bulan setelah Anda ikuti program kami, kemudian Anda serius, manut ya, ikuti caranya, ikuti sistemnya, insya Allah 3 sampai 4 bulan Anda jadi distributor dan Anda bisa menguasai kota Anda dapat margin gede ya.
kemudian Anda bisa dapat reward dan sebagainya, dan insya Allah saya doakan bagi Anda jadi mitra di S12 bisa wujudkan impiannya tahun ini. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di grup, sampai jumpa di training kita ya. Kalau butuh bantuan chat aja pengundang Anda. Terima kasih, sampai jumpa di next webinar. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya.